Berlatar di Gunung Jiri, sebuah tempat di mana siluman Gumiho yang telah hidup ribuan tahun tinggal dan melindungi pegunungan itu dari jamahan kaki manusia. Ke tempat itulah Biksu Sujong pergi. Dia mencari Wuryong, sosok Gumiho yang melindungi gunung itu. Tapi Wuryong tidak ada dimanapun dan Sujong pun cemas akan sesuatu. Ternyata Wuryong pergi ke tempat tinggal manusia. Di sana dia melihat 3 orang dibawa menggunakan kerangkeng kayu, 2 gadis dan 1 pria. Terlihat mereka menolak masuk ke tempat itu yang membuat pengawal yang membawanya marah sambil berkata, "Berhentilah bersikap layaknya seorang bangsawan." Diketahui perempuan itu bernama Sohwa dan wanita satunya adalah Dam, pelayannya. Sedangkan pemuda satunya adalah Yun, adiknya. Pengawal mengetuk pintu dan 2 orang pelayan muncul. Diketahui tempat itu merupakan tempat hiburan untuk para pejabat. Sohwa dijual untuk dijadikan wanita penghibur setelah kematian ayahnya. Tak lama dari itu, pemilik tempat hiburan datang dan menyuruh si pelayan untuk membawa mereka masuk. Tapi Sohwa bersikeras untuk tidak masuk ke tempat itu yang membuat dia harus diikat di sebatang pohon setelah pakaiannya dilucuti. Wuryong tersentuh mengamati kejadian itu, tapi dia mengingat perkataan temannya untuk tidak ikut campur dengan urusan manusia. Saat dia akan pergi, terdengar suara lirih minta tolong dari Sohwa yang membuatnya iba dan tak jadi pergi. Beberapa hari sebelumnya saat Sohwa baru pulang, dia melihat ayahnya dikerumuni oleh pengawal kerajaan yang dipimpin oleh Gwangwon. Sohwa berteriak memanggil ayahnya, tapi dia dipegangi oleh 2 orang pengawal agar tidak mendekat. Gwangwon menoleh licik ke arah Sohwa lalu berbisik kepada ayahnya sambil berkata, "Jangan terlalu sedih, aku akan membuat putri kesayanganmu menjadi giseng negara dan aku akan menjadi orang pertama yang menidurinya." Ayah Sohwa jelas marah mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang teman yang telah dia bantu menjadi tentara kerajaan. Ayah Sohwa lalu dibunuh tepat di hadapannya karena dituduh telah berkhianat kepada negara. Setelah membunuh ayah Sohwa, Gwangwon diangkat menjadi pejabat senior ranking 5. Gisengchun menghampiri Gwangwon yang sedang bersantai ditemani wanita penghibur. Terlihat Gisengchun tidak terlalu menyukainya. Gwangwon menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Sohwa untuk dijadikan giseng. Gisengchun mengatakan jika Sohwa harus dilatih setidaknya 2-3 bulan. Tapi bajingan itu menyuruh Gisengchun untuk mempersiapkan Sohwa dalam waktu 5 hari. Paginya Sohwa dikerumuni penduduk. Mereka menertawainya dan bahkan anak kecil melemparinya dengan batu yang membuat kepalanya terluka. Tapi Sohwa bersikeras tidak akan menyerah karena dia yakin ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Sementara itu Wuryong masih mengamatinya dari kejauhan. Selama 3 hari tanpa makan dan minum diikat di pohon aib. Akhirnya Sohwa jatuh pingsan. Wuryong kemudian turun dari atas pohon ingin membantu Sohwa. Tapi tiba-tiba Sujong datang dan menghentikannya. Pada akhirnya Sujong membiarkan Wuryong menyelamatkan Sohwa. Tapi dia terlambat karena Sohwa sudah dibawa masuk. Sohwa berencana keluar dari tempat itu, namun setelah melihat adiknya disiksa, dia pun memutuskan untuk menuruti kemauan Gisengchun. Mengetahui kakaknya akan ditiduri oleh Gwangwon, Yung membisikkan sesuatu kepada Dam. Saat Sohwa akan bunuh diri, tiba-tiba Dam datang menukar bajunya dengan Sohwa. Dam berkata jika majikannya harus terus hidup untuk membersihkan nama ayahnya dan membalas perbuatan Gwangwon. Malamnya Gisengchun mengetahui rencana Dam. Ditambah Gwangwon telah siap yang membuatnya semakin panik. Dengan terpaksa Gisengchun menyuruh Dam menggantikan Sohwa. Gisengchun menemui Gwangwon dan meminta agar dia mematikan lampu saat meniduri Sohwa dengan alasan agar Sohwa tidak tahu siapa yang menidurinya. Ide masuk akal itu disetujui oleh Gwangwon dan akhirnya kesucian Dam direnggut oleh bajingan itu. Sementara itu Sohwa dan Yun dikejar oleh pengawal Chun ke dalam hutan Jiri. Di perjalanan Sohwa dan Yun berpisah karena Sohwa kelelahan. Awalnya Yun menolak dan lebih memilih mati bersama kakaknya daripada harus melarikan diri sendirian.
Tapi setelah kakaknya berkata jika dia akan sembunyi, Yun pun pergi menuruti permintaan Sohwa dan akan menemuinya suatu saat dimanapun dia berada. Melihat pengawal semakin mendekat, Sohwa memutuskan untuk mati daripada harus menjadi pemuas nafsu Guanwung. Tapi tiba-tiba butiran cahaya biru berterbangan di sekitarnya yang membuat kesadarannya menghilang. Wolryung menopang tubuh Sohwa sambil menatapnya. Pelan-pelan Sohwa membuka matanya sambil meminta tolong kepada Wolryung. Wolryung lalu membuat para pengawal kabur ketakutan dari hutan Jiri. Guanwung menyadari jika wanita yang dia tiduri bukan Sohwa yang membuat dia sangat marah dan akan membunuh Gisengchun. Tapi kepala pelayan berkata jika masalah itu bukan kesalahan tuannya, melainkan kesalahan Sohwa dan adiknya yang melarikan diri. Guanwung lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap mereka. Paginya Yun tertangkap oleh anak buah Guanwun. Dam yang mengetahui kabar tersebut bergegas melihat Yun. Di tempat itu Yun mati digantung di hadapan para penduduk atas perintah Guanwung. Dam sangat terpukul melihat tuan yang dia sayangi mati di hadapannya. Dia pun kembali ke kamarnya sembari memandangi tiang penopang kamar. Pengawal melaporkan kejadian semalam kepada Gisengchun. Gisengchun awalnya tidak percaya dengan apa yang pengawalnya katakan, tapi pengawalnya yakin telah melihat Gumiho ekor 9 menyerangnya. Sementara di tempat lain, Guanwung tidak percaya saat mendengar laporan itu dan malah menanyakan di mana keberadaan Sohwa. Pengawal mengatakan jika dia yakin Sohwa mati dimakan Gumiho, karena menurut cerita, Gumiho sangat menyukai hati manusia. Tiba-tiba seorang Giseng membawa kabar buruk tentang Dam yang mati gantung diri. Sohwa berada di dalam gua tempat Wolryung tinggal. Awalnya Sohwa menaruh curiga kepada Wolryung, tapi setelah mendengar jika dia aman berada di gua itu, Sohwa pun mulai percaya jika Wolryung bukan orang jahat. Guanwung menyuruh bawahannya menyusuri hutan untuk memburu Gumiho dan mencari keberadaan Sohwa. Melihat hutan dipenuhi oleh tentara kerajaan, Sujong bergegas menemui Wolryung untuk melaporkan apa yang dia lihat. Setibanya di sana dia malah melihat Sohwa, dan lebih mengejutkan Wolryung mengatakan dia jatuh cinta kepada Sohwa dan menanyakan tentang buku keluarga Gu, yang berarti Wolryung berniat menjadi seorang manusia. Sujong memarahi Wolryung dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Sohwa dari hutan karena anak buah Guanwung telah masuk hutan dan mencarinya. Sujong mengingatkan jika tentara yang sedang mencarinya bukan sosok yang mudah ditakut-takuti seperti manusia yang selama ini dia temui. Sementara itu, para tentara berhasil menemukan lokasi kemunculan Gumiho semalam dan tusuk rambut milik Sohwa. Singkat cerita, benih-benih cinta antara Wolryung dan Sohwa muncul selama mereka hidup bersama di gua itu. 그럼 잠시만. Sohwa menceritakan tentang pelayan dan adiknya. Sohwa mengatakan jika Dam masih berada di tempat hiburan dan Yun tidak diketahui keberadaannya. Wolryung lalu keluar hutan untuk mencari informasi tentang Yun dan Dam ke kota. Di sana dia malah menemukan mayat Yun yang masih tergantung. Ternyata mayat Yun tergantung di sana selama 4 hari. Gisengchun meminta agar mayat Yun diturunkan agar bisa dikuburkan dengan layak. Tapi Guanwung malah marah dan berniat membiarkan mayat Yun tergantung selama 4 hari lagi. Tiba-tiba pengawal datang memberitahu jika mayat Yun menghilang. Wolryung menguburkan mayat Yun di dalam hutan. Dia pun kembali dengan wajah murung, berbohong kepada Sohwa dengan mengatakan adik dan pelayannya selamat. Kabar itu membuat Sohwa senang lalu memeluk Wolryung. Dan malam itu pula Wolryung melamar Sohwa. Besoknya Wolryung menemui Sujong untuk menanyakan tentang manuskrip keluarga Gu.
Sujong sangat terkejut dengan keputusan yang sahabatnya pilih hanya demi seorang wanita. Sembari mencari buku cara menemukan manuskrip keluarga Gu, Sujong mengingatkan temannya agar berubah pikiran karena berubah menjadi manusia tidak semudah yang dia pikirkan. Tapi Woryung bersikeras ingin menjadi manusia. Sujong pun membaca buku dan mengatakan syarat yang harus dia patuhi selama 100 hari. 100일 동안 절대로 살생을 해선 아니 된다. 둘째, 인간이 도움을 요청했을 때 절대로. 셋째, 인간들 앞에서 절대로. Ketiga syarat itu harus dia penuhi untuk menjadi manusia, dan manuskrip keluarga Gu akan muncul dengan sendirinya di hadapan Woryung. Tapi jika gagal, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi iblis selama 1000 tahun. Woryung menyanggupi syarat itu dan kemudian dia kembali ke hutan. Terlihat Sujong cemas melihat tulisan tentang kegagalan di buku itu. Sohwa meminta izin kepada Woryung untuk mencari bahan makanan di hutan sendirian. Woryung awalnya melarang istrinya karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi rayuan Sohwa membuat luluh hatinya. Tak lama dari itu Sujong datang mengunjungi Woryung. Dia merasa salut kepada sahabatnya karena bisa bertahan selama 89 hari. Dia memberikan sebuah belati dari kayu terukir mantra untuk jaga-jaga jika kemudian hari Sohwa berkhianat. Woryung harus menusuk jantung Sohwa dengan belati itu agar Woryung tidak berubah menjadi iblis. Kekhawatiran Woryung terbukti. Sohwa dikejar oleh pasukan Gwanwung di dalam hutan dan dari kejadian itu, dia pun gagal menahan syarat demi menjaga Sohwa. Woryung menampakkan wujud aslinya dan kemudian membunuh para pasukan di hadapan Sohwa yang membuat Sohwa pingsan ketakutan. 소화. Setelah itu Woryung membawa Sohwa kembali ke gua. Setelah sadar dia masih tidak percaya jika Woryung adalah seorang siluman. Saat Woryung jatuh pingsan, Sohwa malah kabur dari gua dan lebih memilih untuk menemui pasukan Gwanwung. Sementara itu Sujong merasa sakit hati melihat sahabatnya dikhianati. Tapi Woryung malah meminta Sujong untuk mencari Sohwa. Sebelum pergi, Sujong mengingatkan tentang belati yang dia berikan kemarin. Gwanwung memberitahu Sohwa bahwa adik dan pelayannya telah mati. Dia sendiri yang menggantung Yun karena kesalahan Sohwa yang tidak mau ditiduri. Mendengar kenyataan itu, Sohwa menangis karena Woryung membohonginya. Gwanwung memerintahkan pasukannya untuk membunuh Woryung dengan bantuan Sohwa. Besoknya pasukan itu tiba di tempat Woryung dengan bantuan Sohwa. Di tempat itu Sohwa berkata jika dia tidak lagi mempercayai Woryung karena berbohong atas kematian adik dan pelayannya. Woryung memberikan alasan karena tak ingin melihat Sohwa bersedih mengetahui kabar kematian mereka. Tapi Sohwa tidak peduli dengan alasan Woryung. Hati Woryung hancur melihat orang yang dia sayangi mengkhianatinya. Dia lalu mengeluarkan belati pemberian Sujong untuk menusuk Sohwa, tapi dia gagal melakukannya dan terbunuh di tempat itu. 사랑했는데. Gwanwung pergi setelah memerintahkan bawahannya untuk membunuh Sohwa. Sujong yang baru saja tiba terpukul melihat sahabatnya mati. Bawahan Gwanwung membiarkan Sohwa hidup karena tidak tega membunuh wanita yang sedang hamil. Jasad Woryung terkubur di hutan dan beberapa bulan kemudian,
Sohwa tinggal di tempat Gi Seng-chun. Ternyata selama ini Sohwa beberapa kali mencoba bunuh diri karena tidak ingin melahirkan anak siluman, tapi dia selalu selamat dan bahkan bayi yang dikandungnya semakin sehat. Saat hari kelahiran akhirnya tiba, Sohwa kembali ke gua sembari membawa belati. Dia berencana membunuh anak itu. Di sana, dia teringat kenangan saat bersama Woo-ryong, dan akhirnya bayi yang dikandungnya pun lahir. Soo-jong merasakan kehadiran Woo-ryong setelah melihat cahaya biru mengelilinginya. Saat Sohwa akan membunuh bayinya, cahaya bulan menyinari mereka dan dia membatalkan niatnya setelah melihat bayi itu bukan seorang siluman. Soo-jong tiba kemudian merawat Sohwa beserta bayinya. Dia menunjukkan belati yang ia berikan kepada Woo-ryong lalu berkata saat itu seharusnya Woo-ryong menusuk jantung Sohwa karena telah mengkhianatinya. Tapi Woo-ryong tidak melakukan itu karena dia tahu sahabatnya sangat menyukai Sohwa. Besoknya Sohwa pergi dari gua meninggalkan sebuah surat kepada Soo-jong agar mau merawat anaknya. Sohwa kembali ke kota membawa belati berniat membunuh Gwanwung. Tapi di hari itu Sohwa terbunuh dan di akhir hidupnya dia tidak bisa mengembalikan nama baik ayahnya. 사람의 아이로 살게 해달라. 사람의 아이로. Soo-jong menghanyutkan bayi itu di sungai dan ditemukan oleh Tuan Pak, seorang bangsawan yang kebetulan berada di sana. Soo-jong berkata jika Tuan Pak akan mendapat berkat serta kekayaan jika dia merawat bayi itu. Dia juga memberikan sebuah gelang penangkal roh jahat yang tidak boleh dilepas hingga bayi itu berumur 20 tahun. Tuan Pak tidak percaya dengan perkataan Soo-jong, tapi Soo-jong bersumpah bahwa apa yang dia katakan benar. Seketika angin kencang berhembus yang membuat Tuan Pak percaya. Dia lalu menamai bayi itu Choi Kang-chi. Puluhan tahun kemudian, apa yang dikatakan Soo-jong terbukti dan dia menjadi orang terkaya, memiliki penginapan terbesar dengan pekerja yang sangat banyak. Kisah Tuan Pak tersebar ke seluruh kerajaan dan orang yang mendengar cerita itu sangat antusias. Tiba-tiba seorang wanita bertanya tentang bagaimana kehidupan Choi Kang-chi setelah itu. Di penginapan tempat Kang-chi tinggal, dia selalu membuat masalah. Para korban pukulan Kang-chi selalu datang untuk meminta ganti rugi atas perbuatan Kang-chi. Benar saja, hari itu segerombolan preman datang dengan keadaan babak belur setelah berurusan dengan Kang-chi. Sementara itu Kang-chi mengganggu Chung-jo yang akan bertemu calon mertuanya. Tak lama dari itu Nyonya Yun dan calon mertuanya tiba dan Kang-chi kabur lewat pintu belakang. Tapi sebelum dia pergi, Kang-chi memastikan apakah adik tirinya masih mau menikah karena perjodohan. Setelah Kang-chi pergi, Nyonya Yun berkata agar anaknya tidak selalu menemui Kang-chi karena status Kang-chi lebih rendah darinya. Terlihat sang ibu tidak menyukai keberadaan Kang-chi di dalam keluarganya. Kang-chi menghela nafas sedih mendengar pembicaraan mereka. Saat Kang-chi akan pergi, dia dibawa oleh Tae-so untuk menyelesaikan masalah yang telah dia buat. Masalah bukannya selesai, tapi Kang-chi malah berbuat onar dan membuat Nyonya Yun semakin marah karena telah merusak pertemuan mereka. 이 정도면 이제 팍팍 쓴 건데 어때? 당장 저 자식 잡아! 20 tahun lalu saat pertama kali Tuan Pak membawa Kang-chi ke rumahnya, istrinya yang sedang mengandung tidak menyukai keberadaan bayi itu dan menyuruh Tuan Pak untuk membuang kembali Kang-chi. Tapi berkat Kang-chi, bayi pertamanya lahir dan istrinya selamat serta usahanya semakin sukses. Maka dari itu Tuan Pak mempertahankan Kang-chi bersamanya, walaupun Kang-chi harus dirawat oleh pelayannya. 집사람도 무서워하냐? 나리! 급보가 들어왔습니다요. 나리! 세척 전부 다 들어왔답니다요. 하는 일마다 불같이 번창하실 것입니다. Saat Kang-chi sedang dihukum, Chung-jo datang menghampirinya. Ternyata selama ini Kang-chi menyimpan rasa kepada Chung-jo.
Kejadian itu dilihat oleh Nyonya Yun yang membuat dia semakin marah dan berencana akan menyingkirkan Kang Ci dari keluarganya. 아직 밤이 차다. 그만 들어가자. 응? Damyu tak sengaja bertemu Sujong. Dia meminta agar Sujong meramalnya. Seketika Sujong terkejut setelah membaca garis tangan Damyu. Dia mengatakan jika dia akan bertemu jodohnya, tapi sebaiknya takdir itu dihindari karena akan berakibat buruk untuk Damyu. Sebelum mereka pergi, Sujong mengatakan jika dia bertemu lelaki di bawah bulan sabit, Damyu harus menghindari takdir itu apapun caranya. Besoknya Tuan Pak mendapat surat dari seseorang yang membuatnya harus segera pergi menemui pengirim surat itu. Sebelum pergi dia berpamitan dengan istrinya. Terlihat wajah sang istri menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Sementara Kang Ci ditahan oleh Taeso dengan beberapa buku yang harus dia pelajari. Tak lama dari itu pelayan Chungjo datang memberikan secari kertas kepadanya. Ternyata kertas itu dari Nyonya Yun. Dia merencanakan pembunuhan untuk Kang Ci dengan menyebab Kang Ci datang ke sebuah tempat. Sementara di tempat lain Tuan Pak ternyata bertemu dengan Pyung Jun. Malamnya Kang Ci bertemu dengan Nyonya Yun saat mencari keberadaan Chungjo. Di tempat itu Kang Ci mendapat penghinaan dari Nyonya Yun. Tapi Kang Ci mengatakan jika dia tulus mencintai Chungjo. Jelas saja perkataan itu membuat Nyonya Yun semakin marah. Sementara itu Tuan Pak sedang berdiskusi dengan Pyung Jun tentang jabatan Guanwung sekarang, yaitu asisten menteri di Hanyang. Rupanya 2 bulan terakhir ini terjadi serangkaian peristiwa pembunuhan dimulai dari daerah Jinju berlanjut ke provinsi selatan. Orang-orang yang menyelidiki kejadian itu pun ditemukan mati dan mayat mereka ditemukan di dekat penginapan Tuan Pak. Pyung Jun berkata orang-orang Guanwung telah mengambil alih berbagai bisnis di provinsi selatan. Setiap orang yang menentang akan dilenyapkan. Orang-orang itu mati tanpa ada yang tahu dan mereka kehilangan semua harta benda mereka. Dan selanjutnya dia berkata kemungkinan besar penginapan Tuan Pak akan menjadi target selanjutnya. Pyung Jun berkata jika dia telah mengirim 2 pasukan terbaiknya untuk mengintai pergerakan mereka. Perkiraan Pyung Jun ternyata benar. Rombongan Guanwung bergerak menuju kota tempat keluarga Park tinggal. Sementara itu para pengawal memegangi Kang Ci, tapi Kang Ci meronta lalu melarikan diri. Ia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Para pengawal melemparkan serbuk ke arah Kang Ci yang membuat dia lemas. Tiba-tiba Damyu datang menyelamatkan Kang Ci, dan dari situlah cerita mereka berdua dimulai. 넌 또 누구냐? 대답은 검으로 하겠어. 정조. Tak lama kemudian Kang Ci pingsan dalam pelukan Yuwol. Pada saat itu Yuwol terpana karena melihat tanda alam sesuai ramalan Sojung bahwa akan muncul bulan sabit di atas pohon persik. Adegan ini mengingatkan saat Sohwa jatuh pingsan dalam pelukan Woryong. Sojung berjalan sambil mengamati penginapan 1000 tahun. Pada saat itu Taeso mendapatkan laporan dari pelayan bahwa ada rombongan tamu yang akan datang. Ternyata yang datang adalah rombongan Guan. Seperti biasanya, Guan dan kaki tangannya dengan arogan menuntut pihak penginapan agar menyediakan kamar untuk semua rombongan. Taeso mewakili penginapan meminta maaf karena penginapan sedang penuh dan hanya tersisa beberapa kamar. Otomatis tidak cukup untuk menampung semua rombongan Guan. Taeso bingung dengan kondisi ini dan berunding dengan para pelayan penginapan. Taeso juga mengkhawatirkan Kang Ci yang mendadak menghilang dari penginapan. Yuwol perlahan mendekati Kang Ci. Dia termenung mengingat kembali ramalan Sojung yang mengatakan Kang Ci ini mungkin jodohnya karena muncul di saat bulan sabit tepat di atas pohon persik. Yuwol berusaha menyentuh Kang Ci yang belum sadarkan diri. Gon membangunkan Kang Ci dengan paksa, tapi Kang Ci belum juga terbangun sehingga Gon menghunuskan pedang dan diarahkan pedangnya ke arah Kang Ci. Pada saat itu naluri Kang Ci terbangkit dan mendadak bangun karena bahaya datang. Kesadaran Kang Ci pulih dan dia langsung menghardik Gon yang nyaris saja membunuhnya.
Kang Chi akhirnya memperkenalkan identitasnya sebagai Choi Kang Chi dari penginapan 1000 tahun. Gon menolak memperkenalkan diri karena merasa tidak mengenal Kang Chi. Kang Chi kesal dan ingin menghajar Gon. Apa daya Gon terlalu tangguh bagi Kang Chi yang hanya mengandalkan kekuatan dan tidak menguasai ilmu bela diri. Kang Chi jatuh bangun berkali-kali dan Gon meledek Kang Chi tidak mungkin mengalahkannya dalam 100 tahun. Yuwol akhirnya melerai dan memperkenalkan dirinya sebagai penolong Kang Chi. Kang Chi tidak percaya Yuwol yang menolongnya sehingga Yuwol kesal dan langsung menghajar dengan tendangan ke wajah Kang Chi. Gon dan Yuwol mulai curiga dan mengiring Kang Chi dalam keadaan terikat menuju penginapan 1000 tahun. Kang Chi memprotes perlakuan itu dan membela diri bahwa Gon duluan yang mencoba menusuknya dengan pedang. Gon dan Yuwol merasa curiga kalau Kang Chi pencuri uang dan bahkan penggoda wanita karena itu dia dikejar-kejar oleh orang. Kang Chi tidak percaya dan jengkel bisa dituduh dan merasa malu diikat seperti itu. Pada saat itu seorang pelayan penginapan memergoki di jalan dan menemukan Kang Chi dalam keadaan terikat bersama orang asing. Pelayan itu menghampiri Kang Chi dan bertanya apa yang terjadi dan siapa dua orang asing ini. Kang Chi bingung menjawab sehingga mengaku Gon dan Yuwol sebagai temannya. Gon dan Yuwol tersenyum geli mendengar hal itu. Kang Chi bahkan membuktikan dengan merangkul Yuwol untuk membuktikan hubungan yang dekat. Yuwol keberatan dirangkul seperti itu dan menghardik Kang Chi untuk melepaskan dirinya. Sang pelayan jengkel melihat Kang Chi seperti tidak serius dan melaporkan ada masalah serius di penginapan 1000 tahun. Guan dengan arogan tidak menerima penjelasan bahwa kamar penginapan penuh. Guan merasa spesial tetapi Taesho berpendapat bahwa semua tamu harus diperlakukan sama sekalipun yang dihadapinya adalah raja sekalipun. Guan murka dan salah satu pengawalnya segera mengeluarkan pedang untuk mengancam Taesho yang sama sekali tidak gentar. Yun, Chungju dan pelayannya juga sedang membahas masalah genting di penginapan karena kedatangan Guan. Sang pelayan khawatir tuan muda Taesho akan terluka. Chungju menanyakan bagaimana kabar Kang Chi. Yun merasa salah tingkah mendengar pertanyaan putrinya. Kang Chi cemas mendengar kabar itu tetapi dia teringat ancaman Yun sebelumnya. Kang Chi akhirnya memohon agar Yuwol melepaskan ikatan di tangannya. Yuwol seperti pernah melihat tatapan mata seperti Kang Chi entah di mana. Guan bersilat kata menuduh Taesho meletakkan aturan penginapan di atas raja. Guan menuduh Taesho menghina raja dan melakukan pengkhianatan. Guan bertanya sekali lagi pada Taesho, apa betul semua tamu di penginapan ini diperlakukan sederajat? Apa tak ada pengecualian sedikit pun termasuk kepada raja? Pada saat itu Yun datang dan memohon maaf atas Taesho yang masih muda dan belum berpengalaman. Guan menolak menerima penjelasannya. Yun akhirnya berlutut dan menawarkan agar dirinya saja yang dihukum menggantikan Taesho. Pada saat itu Guan melihat Chungju. Guan terpana melihat Chungju seakan Sohua yang telah meninggal. Terlihat Guan yang sudah uzur itu mulai tertarik melihat kecantikan Chungju. Pada saat itu Kang Chi muncul memasang badan melindungi Chungju. Fenomena alam terjadi saat angin mendadak berhembus kencang. Taesho tersenyum manis melihat kedatangan Kang Chi. Sementara itu Gon dan Yuwol mengamati situasi dari atap bangunan. Guan tentu saja lebih meremehkan Kang Chi yang posisinya rendah. Kang Chi memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas masalah keamanan di hotel itu. Yun berusaha mencegah Kang Chi untuk ikut campur, tetapi Taesho pun mencegah niat ibunya. Taesho jelas percaya pada kesetiaan dan keberanian Kang Chi. Kang Chi langsung berkata jika Guan sebagai bangsawan terhormat tetapi berperilaku kasar. Guan terperanjat melihat ada rakyat jelata yang berkata selancang itu. Kang Chi juga mempermasalahkan bagaimana mungkin rombongan Guan bisa menghunus pedang pada Taesho yang telah memberitahu dengan sopan bahwa penginapan sudah penuh dan menuduhnya melakukan pengkhianatan terhadap negara. Guan mengancam Kang Chi dengan reputasinya sebagai orang penting, tetapi ancaman itu tidak berhasil pada Kang Chi yang polos. Kang Chi malah terang-terangan mengusir Guan. Guan benar-benar emosi dan para pengawalnya segera mengepung Kang Chi. Yuwol hendak turun tangan tapi Gon mencegahnya. Kang Chi tidak gentar menghadapi para pengeroyok bersenjata, tidak seperti di hutan ketika menghadapi orang sendiri. Kala ini Kang Chi tidak sungkan dan langsung menghajar semua pengepung dengan gagah berani. Bahkan kepala pengawal pun tidak berkutik karena gerakan Kang Chi lebih cepat dan gantian pedang terhunus ke leher kepala pengawal Guan. Kepala pengawal sempat melihat ada keanehan dalam gelang milik Kang Chi yang mengeluarkan cahaya. Dengan posisi masih memegang pedang yang mengarah ke leher kepala pengawal, Kang Chi menantang apakah Guan ingin memperpanjang masalah ini atau tidak. Guan tertawa dan merasa Kang Chi sangat lucu. Guan juga berdiplomatis mengatakan bahwa penginapan 1000 tahun ini ternyata tempat yang menarik sambil mengarahkan pandangan cabulnya kepada Chungju. Guan akhirnya meninggalkan penginapan bersama rombongannya. Kepala pengawal sempat memperhatikan sekali lagi gelang di tangan Kang Chi dengan curiga. Gon tidak menyangka Guan akan pergi dengan tenang seperti itu. Sementara itu Yuwol sepertinya terpana melihat kegagahan Kang Chi yang tidak disangkanya. Tuan Pak sudah kembali dan langsung menyelidiki kasus semalam. Tuan Pak mempermasalahkan kenapa para pengawal penginapan tidak berada di tempat saat kejadian. Kang Chi dengan sikap ksatria menanggung kesalahan orang lain dengan mengakuinya sebagai kesalahannya sendiri.
Tuan Pak tidak percaya karena untuk apa 7 pengawal mencari Kang Ci semata. Kang Ci terus mencoba menutupi kesalahan Yun dan para pengawal sampai akhirnya Tuan Pak marah besar karena merasa dibohongi. Yang ada kepala pengawal dan Kang Ci saling berebut untuk mengakui kesalahannya. Taeso mencoba menenangkan kemarahan ayahnya dan mengingatkan yang terpenting adalah mengetahui maksud kedatangan Guan. Sementara Yun berpendapat lain karena tahu reputasi Guan yang punya reputasi buruk dalam pembunuhan dan wanita. Yun merasa lebih baik Tuan Pak dan Taeso menemui Guan untuk meminta maaf sebelum Guan membalas dendam pada penginapan mereka. Tuan Pak dan Taeso mengikuti anjuran Yun untuk menemui Guan. Guan saat itu sedang bersenang-senang dengan para wanita cantik dan terlihat malas menerima 2 orang penginapan yang kemarin malam telah menghinanya. Kang Ci menghadap Yun dengan posisi bersujud. Yun mempermasalahkan kenapa Kang Ci kembali lagi padahal sudah diperingatkan agar tidak kembali. Kang Ci beralasan bahwa dia khawatir akan keselamatan penginapan. Tapi Yun tetap menyalahkan campur tangan Kang Ci sehingga masalah penginapan dengan Guan semakin rumit. Kang Ci mengeluh kenapa Yun membencinya sejak kecil. Yun beralasan bahwa Kang Ci adalah pembawa sial yang bisa mencelakakan Taeso dan Chungju. Yun bahkan meragukan kalau Kang Ci bukanlah manusia. Kang Ci bingung dengan perkataan Yun. Pada saat itu seorang pelayan datang sehingga Yun mempersilahkan Kang Ci untuk pergi. Kang Ci berjalan lesu melihat Chungju sedang dikelilingi para pelayan yang sedang mempersiapkan pernikahannya yang tinggal hitungan minggu. Kang Ci kemudian menghampiri sebuah pohon bunga sambil merenung. Saat itu Yuwol mendadak muncul mengusik Kang Ci. Yuwol menggoda bahkan kini dirinya tahu kenapa Kang Ci gundah gulana. Ternyata karena Kang Ci mencintai putri pemilik penginapan yang beda kelas sosialnya. Kang Ci merasa terganggu oleh kehadiran Yuwol dan menanyakan untuk apa Yuwol berada di penginapan ini. Yuwol berkilah bahwa dirinya menjadi tamu di hotel itu dan menginap di kamar kecil yang tersisa. Walau begitu Kang Ci tetap memperingatkan agar Yuwol tidak mencampuri urusan pribadinya. Saat Kang Ci akan pergi, Yuwol seperti sengaja mencita kepala Kang Ci dengan tongkat bambu. Kang Ci berbalik dengan sewot dan refleks menarik tongkat bambu sehingga tubuh Yuwol ikut terbawa mendekati posisinya. Yuwol beralasan bahwa dia pikir Kang Ci bisa menghindari serangan sederhana seperti itu. Kang Ci sambil jengkel mengaku bahwa memang dirinya tak bisa menghindar. Kang Ci mengusap kepalanya yang linu terkena pukulan. Yuwol masih tak percaya Kang Ci yang sedemikian gagah tadi malam bisa mudah dipukul seperti itu. Kang Ci menjelaskan bahwa dirinya hanya melawan kalau dalam posisi terpaksa. Saat Kang Ci akan pergi, Yuwol belum puas dan bertanya apa betul Kang Ci takut dengan laba-laba. Kang Ci bingung Yuwol tahu dari mana kelemahannya, tetapi Kang Ci pura-pura membantah dan pergi. Pada saat itu Yuwol tiba-tiba berteriak ada seekor laba-laba. Kang Ci refleks ketakutan dan menghindar sampai memegangi bahu Yuwol. Kang Ci barulah menyadari dirinya telah diperdaya. Sambil berlagak cuek, Kang Ci meninggalkan Yuwol sendirian. Kang Ci sendiri penasaran di mana Yuwol tahu rahasia pribadinya yang takut dengan laba-laba. Sementara Yuwol menyadari bahwa dirinya ternyata mengenal Kang Ci yang entah kapan dan di mana. Guan benar-benar arogan dan membiarkan Tuan Pak dan Taeso menunggu di luar ruangan. Tetapi tak lama akhirnya dia menyuruh para giseng untuk mempersilahkan Tuan Pak masuk. Tuan Pak mengutarakan niatnya untuk meminta maaf atas insiden tadi malam di penginapan. Guan langsung menuntut agar Choi Kang Ci dipukul 200 kali. Tuan Pak kaget dan merasa tuntutan seperti itu hanya pantas untuk seorang pembunuh. Tuan Pak membela Kang Ci yang sebenarnya anak baik dan sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Guan melihat seekor katak buruk rupa yang siap melumat kupu-kupu. Guan meminta penginapan 1000 tahun sebagai gantinya atau Chungju yang cantik rupawan. Guan tampak memang sudah berniat cari gara-gara dengan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Tuan Pak tampak menahan emosi dan tetap setenang mungkin. Demikian juga dengan Taeso. Tuan Pak teringat nasihat polisi Dam bahwa dirinya mungkin akan menjadi target Guan berikutnya. Tuan Pak membuktikan ucapannya yang menganggap Kang Ci sudah seperti putranya sendiri. Tuan Pak bersedia menerima hukuman pukulan 200 kali untuk menggantikan Kang Ci. Walau demikian akhirnya Tuan Pak dan Taeso dibiarkan kembali pulang dengan keadaan utuh. Kepala pengawal bingung dengan keputusan Guan. Guan menjelaskan bahwa Tuan Pak demikian dihormati di daerah itu. Memukuli Tuan Pak 200 kali sama saja dengan membangkitkan kemarahan rakyat. Lagi pula Guan punya rencana lain untuk menghabisi Tuan Pak dengan mengkambing hitamkan Kang Ci. Kang Ci membututi Gon dan Yuwol yang sedang berjalan tapi mereka menghilang. Diam-diam Yuwol mengamati Kang Ci yang celingak-celinguk sambil bertanya apakah ini Kang Ci yang mengalahkan pengawal Guan dengan gagah berani itu. Gon yang pendiam angkat bicara dan menjelaskan bahwa Kang Ci merespon sesuai sikon yang ada. Kang Ci masih bingung dengan menghilangnya Gon dan Yuwol, tetapi perhatiannya tertuju pada aksi preman pimpinan Bung Chul yang sedang memalak rakyat. Gon dan Yuwol menemui seseorang sambil membahas pembunuhan misterius dalam 15 hari terakhir yang kebetulan bersamaan dengan rute perjalanan Guan. Pejabat itu menduga ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar mengincar tempat bisnis. Perbincangan mereka terhenti karena ada keributan di dekat mereka.
Ternyata Kang Ci menghajar para preman termasuk Buncul di jalanan. Yuwol memperhatikan keributan yang disebabkan Kang Ci. Si pejabat bertanya apakah Yuwol mengenali Kang Ci. Yuwol menjelaskan bahwa pemuda itu berasal dari penginapan 1000 tahun. Kang Ci menarik salah satu preman untuk dikumpulkan menjadi satu, disaksikan oleh rakyat sekitar. Kang Ci langsung menodong dalam 3 hitungan agar Bungcul dan kawan-kawan menyerahkan uang hasil rampasan. Bungcul sambil menggerutu menyerahkan beberapa keping uang. Kang Ci tidak puas dan merasa uang itu terlalu sedikit. Kang Ci mengancam akan mencari sisa uang di tubuh para preman dan akan memukul 3 kali untuk setiap koin yang ditemukan. Bungcul dan kawan-kawannya ketakutan dan langsung menyerahkan seluruh uang tersebut. Sang pejabat menyaksikan juga peristiwa itu dan merasa tingkah Kang Ci itu dagelan karena berani berbuat kejahatan di siang bolong. Kang Ci mulai mengembalikan uang itu kepada rakyat yang mulai berbaris untuk mengantri. Rakyat bersorak-sorai dan sang pejabat mulai mengerti ternyata Kang Ci lagi mengerjai para preman. Yuwol juga tersenyum. Demikian juga dengan Sujong yang diam-diam mengamati. Yuwol melihat kehadiran Sujong dan menyusulnya untuk menanyakan mengenai ramalan sebelumnya. Sujong berkata bahwa salah satu dari mereka akan mati. Yuwol kaget dan masih bertanya apakah dirinya yang mati atau Kang Ci. Sujong berujar bahwa hidup dan mati, takdir, adalah kehendak langit. Sujong kemudian pergi meninggalkan Yuwol yang shock mendengar ramalan itu. Tuan Pak sedang berada di ruangannya sambil membaca buku. Tiba-tiba Sujong muncul dalam ruangan. Tuan Pak menyapa dengan ramah kedatangan Sujong. Di tempat lain, Guan tampak menikmati permainan catur dengan seorang giseng seakan mensimulasikan serangan pasukan ninja ke keluarga Pak. Tuan Pak bertanya apakah kedatangan Sujong ini berkaitan dengan masa 20 tahun yang akan berakhir. Sujong hanya penasaran dengan menanyakan ada kekuatan apa di balik gelang tersebut. Tuan Pak mencoba bercerita mengenai gelang dan Kang Ci. Tetapi Tuan Pak memang tidak bodoh. Dia langsung bertanya siapa Sujong palsu itu dan langsung memanggil pengawalnya yang sedang berada di luar. Sujong palsu ini langsung berubah wujud dan menghunuskan pedang ke arah Tuan Pak. Di luar, pasukan ninja mulai mengepung Yuwol dan Kang Ci. Yuwol dan Kang Ci mulai bersiap untuk menghadapi pasukan ninja yang punya kekuatan mistik. Yuwol dengan permainan pedangnya dan Kang Ci dengan kekuatan alaminya bahu-membahu menghajar kawanan ninja itu. Di saat genting muncul kepala pengawal datang menyelamatkan Tuan Pak. Kang Ci merasa frustasi karena kawanan ninja itu seperti tiada habisnya. Karena setiap dihabisi mereka berubah menjadi asap dan jumlah ninja tetap saja tidak berkurang. Yuwol menjelaskan bahwa sebenarnya mereka sedang menghadapi satu orang saja. Yang diperlukan adalah menemukan ninja yang asli. Sementara itu ninja yang tadi mengancam Tuan Pak mencoba melarikan diri dan terus dikejar kepala pengawal penginapan bersama anak buahnya. Di tengah kemelut seorang ninja melompat tinggi dengan pedang terhunus mengarah kepada Yuwol. Di saat itu pula Kang Ci memasang badan dengan menjadikan tangannya sebagai tameng untuk melindungi Yuwol. Yuwol teringat dulu ketika kecil seorang anak laki-laki datang menyelamatkannya dari ancaman anjing liar dengan cara menjadikan tangannya tameng untuk digigit anjing liar itu. Walaupun tangannya tertusuk pedang, Kang Ci tersenyum dan gelangnya pun menyala. Kang Ci puas karena menemukan ninja yang sesungguhnya. Kang Ci menghajar ninja itu hingga terjengkang dan roboh di gundukan jerami. Bersamaan dengan itu, ninja-ninja ilusi menghilang dengan sendirinya. Di tempat lain, kepala pengawal berhasil melukai tangan dari ninja yang sempat mengancam Tuan Pak. Sialnya si ninja sempat kabur dengan melemparkan senjata asap. Yuwol prihatin melihat luka di tangan Kang Ci. Yuwol jadi teringat dulu anak kecil di hutan juga mengucapkan dan berperilaku sama dengan Kang Ci. Yuwol mencita Kang Ci karena dianggap ceroboh terhadap nyawanya sendiri. Menurut Yuwol, seharusnya Kang Ci menghindari serangan pedang, bukan malah membiarkan tangannya sampai terluka seperti itu. Kang Ci juga jengkel karena Yuwol tidak berterima kasih sudah diselamatkan olehnya. Yuwol semakin tersinggung karena merasa bukan gadis yang lemah yang harus dilindungi. Yuwol kembali memukul kepala Kang Ci untuk kesekian kalinya. Guan berpura-pura bodoh tidak mengerti apa yang terjadi. Taesu dengan tegas meminta Guan untuk datang ke penginapan untuk menyelidiki kasus ini. Guan merasa terhina oleh bocah ingusan di hadapannya. Taesu juga tidak kalah geram menghardik bahwa jika Guan memang terlibat dalam usaha mencelakakan ayahnya, Taesu mengancam tidak akan tinggal diam. Semakin dekat dengan hari pernikahannya, Chungju semakin merasa bimbang. Ternyata Chungju teringat dengan Kang Ci yang merupakan cinta monyetnya. Di luar, Sujong mendatangi penginapan dan duduk di sebelah Kang Ci. Kang Ci merasa curiga karena Sujong terus memperhatikan gelangnya. Sujong tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang aneh bahwa waktu Kang Ci tinggal 10 hari lagi. Kang Ci penasaran apa dirinya mengenal Sujong. Sujong memberikan nasihat agar Kang Ci tidak tinggal di penginapan malam ini karena ada kekuatan jahat yang akan datang mengacaukan tempat tersebut. Sujong menasihati agar Kang Ci meninggalkan penginapan itu sebelum matahari terbenam dan tidak kembali sampai matahari terbit. Sujong menarik lengan Kang Ci dan memperhatikan gelangnya seraya mengatakan agar Kang Ci menuruti nasihatnya. Sementara itu Yuwol dan Gon menemui Taesu. Taesu segera mengenali Yuwol dan menyambutnya dengan riang. Gon diam-diam memperhatikan dengan pandangan tidak suka terhadap keakraban mereka.
Polisi Dam berdiskusi dengan Tuan Pak mengenai ulah Guan. Polisi Dam menjelaskan bahwa teknik membunuh ninja itu berasal dari negeri Jepang. Tuan Pak jadi curiga Guan sedang berkomplot dengan bangsa asing. Pada saat itu sang pejabat yang pernah menyaksikan kegagahan Kangci menghajar preman juga masuk menemui Polisi Dam dan Tuan Pak. Polisi Dam memperkenalkan sang pejabat ini sebagai Gubernur Lee Sun Sin. Kangci berusaha mencari Sujong ke sana kemari namun tidak bertemu. Kangci curiga Sujong mengetahui rahasia asal-usulnya. Kangci menanyakan pada salah satu rekan penginapan. Sang rekan tidak tahu mengenai Sujong dan malah melaporkan bahwa ada tamu penting yang mengunjungi penginapan. Gubernur Lee ternyata meminta dukungan finansial untuk dana militer. Tuan Pak sempat curiga dan menanyakan untuk apa dana tersebut. Polisi Dam memotong dan meminta Tuan Pak menghormati Gubernur Lee. Tuan Pak menjelaskan bahwa sebagai seorang pengusaha, maka akan teliti terhadap aliran uang dan penggunaannya. Gubernur Lee menjelaskan bahwa jika meletus perang, negeri Korea membutuhkan kapal laut yang tangguh untuk melindungi kawasan perairan. Gubernur Lee merasa kemampuan militer Korea masih belum memadai. Gubernur Lee juga menduga bahwa musuh punya ratusan kapal yang siap menyerbu Korea. Tuan Pak bertanya bahan apa yang bisa membuat kapal menjadi kuat. Polisi Dam memotong dan menyebut pertanyaan Tuan Pak itu bersangkutan dengan rahasia militer. Gubernur Lee menoleh dan salah satu ajudannya membawakan segulung kertas. Gubernur Lee membuka lembaran kertas itu dan terlihatlah rancangan kapal besar berkepala naga bersenjatakan meriam. Guan terkejut mendengar laporan bahwa Gubernur Lee mengunjungi penginapan. Guan merasa sudah saatnya bergerak. Guan menemui kepolisian lokal dan mengadukan salah satu anak buahnya hilang dan ini berhubungan dengan pengkhianatan negara. Guan mengaku telah mengirimkan anak buahnya untuk menyelidiki tetapi hilang di penginapan 100 tahun. Tuan Pak maju berhadapan dengan Guan. Tuan Pak menuduh Guan bersekongkol dengan pihak asing dengan menyewa ninja berilmu gaib. Pada saat itu seorang polisi menemukan sebuah surat yang bertanda busur dan panah. Guan mengambil surat itu dan tertera nama Biju. Guan membenarkan bahwa Biju adalah nama yang digunakan para pengkhianat untuk menyebutnya. Guan mendesak komandan polisi untuk segera menangkap Tuan Pak. Komandan polisi gentar untuk menangkap Tuan Pak yang dihormati ini. Tapi Guan terus mendesak agar Tuan Pak ditangkap. Guan kembali mengulangi ancamannya terhadap Menteri Yun yaitu kakek Kangci bahwa putri Tuan Pak akan dikirimkan ke rumah Giseng. Pada saat kritis Kangci menampakkan diri dan langsung melepas tali dari Tuan Pak dan Taisu. Kangci juga mengancam Guan untuk lekas pergi dari tempat itu. Komandan polisi menghardik Kangci agar tidak ikut campur. Kangci membela Tuan Pak yang selalu menyumbang pajak dengan baik dan juga menolong rakyat miskin. Kangci menuding kalau Tuan Pak benar-benar pengkhianat. Bagaimana dengan Guan? Guan seorang pejabat yang hidup dari hasil pajak dan bertingkah menjadi orang hebat. Padahal sehari-hari kerjanya membuang waktu di rumah Giseng dan karena bosan maka sering mengganggu orang yang tidak bersalah. Guan benar-benar merasa terhina dan memerintahkan agar Kangci ditangkap. Seorang pengawal Guan menghampiri dengan pedang terhunus tetapi dengan mudah Kangci mengatasinya. Kangci dengan sinis menuding orang yang sudah kalah omongan lantas mengeluarkan pedang. Seorang pengawal lain mengambil pedang dan hendak menusuk Kangci. Tak diduga Tuan Pak pasang badan untuk melindungi Kangci. Tuan Pak tertusuk pedang dan sekarat. Sebelum meninggal, Tuan Pak berpesan bahwa dia selalu menganggap Kangci sebagai anaknya sendiri dan memohon agar Kangci melindungi Taisu dan Chungju. Kangci kemudian marah dan fenomena alam aneh terjadi ketika angin keras berada di sekeliling Tuan Pak dan Kangci. Sujong juga merasakan terjadi sesuatu di penginapan. Yuwol sedang berada di tempat lain berlatih pedang dan merasakan sedang ada sesuatu di hotel. Kangci tidak bisa menahan kemarahannya lagi dan matanya berubah menjadi biru dan dengan ekspresi muka menyeramkan dia mengancam akan membunuh Guan. Amarah Kangci meledak melihat tuannya mati. Saat Kangci ingin membunuh Guan, tiba-tiba Sujong datang dan menghentikannya dan seketika Kangci hilang dari kerumunan. Yuwol dan Gon melihat kejadian itu dari kejauhan. Kematian Tuan Pak menimbulkan duka mendalam, bukan hanya anak dan istrinya, bahkan para rakyat yang berada di sana juga ikut sedih. Kejadian Sohwa terulang kembali, di mana Guan menghukum Taisu dan Chungju dijual ke rumah Giseng, sementara Yun dipenjara bersama para pelayannya. Guan sengaja menyebar rumor jika kematian Tuan Pak disebabkan oleh Kangci. Poster Kangci tersebar seluruh kota dan akan diberi hadiah kepada siapapun yang berhasil menangkapnya. Bung Chul jelas tertarik dengan poster itu dan dia berniat mencari Kangci. Guan juga berniat mengambil alih penginapan 100 tahun. Dia menjanjikan promosi kepada kepala polisi jika si kepala polisi berhasil merebut penginapan itu. Yuwol dan Gon masuk hutan mencari Kangci, diikuti oleh Bung Chul dan temannya. Tapi keberadaan mereka diketahui oleh Gon. Sementara Yuwol dikejar oleh para pengawal Guan masuk ke dalam hutan. Di sana dia bertemu dengan Kangci. Ternyata Kangci dibawa oleh Sujong ke gua tempat tinggal Wuryong. Gon tiba di sana dan mereka berdua kembali berselisih. Yuwol menghentikan mereka dan memberitahu Kangci jika dia dituduh telah membunuh Tuan Pak. Kangci tidak peduli dengan tuduhan itu dan malah pergi.
Tanpa dia sadari, Bung Chul dan temannya melihat Kang Chi lalu melaporkannya kepada Guan. Setibanya di rumah tahanan, dia bertemu dengan Chung Jo yang akan dibawa ke rumah Giseng. Awalnya Kang Chi akan menyelamatkan Chung Jo, tapi Chung Jo menyuruh Kang Chi untuk membebaskan Taeso terlebih dahulu karena besok pagi kakaknya akan dieksekusi. Kang Chi kemudian masuk dan menyelamatkan Taeso serta orang-orang yang ada di sana. Tapi Yun menolak karena akan menghambat mereka. Dia berpesan untuk selalu menjaga Chung Jo dan Taeso apapun yang terjadi. Kang Chi lalu pergi membawa Taeso bersama kepala pengawal, tapi mereka dihadang oleh pengawal Guan. Kepala pengawal menyuruh Kang Chi untuk pergi sementara dia akan mengulur waktu, tapi sayangnya itu adalah pertarungan terakhirnya. Di perjalanan, Kang Chi diselamatkan oleh seorang pria tua yang dulu pernah dibantu oleh Tuan Pak. Dia membawa Taeso ke rumahnya. Yuol berpesan kepada pria itu untuk menjaga Taeso dan akan menjemputnya besok untuk dibawa ke tempat ayahnya. Pengawal Guan mengejar Kang Chi dan Yuol hingga masuk ke dalam hutan. Saat mereka berpencar, Kang Chi dikepung oleh 6 pengawal. Salah satu pengawal melepaskan gelangnya dan seketika hutan berguncang keras dan langit menjadi gelap. Kang Chi berubah menjadi siluman Gumiho. Dia membunuh semua pengawal yang mengepungnya. Yuol yang melihat itu lari ketakutan melihat wujud asli Kang Chi. Yuol melaporkan apa yang dia lihat kepada ayahnya. Seketika Dam teringat kembali dengan kejadian 20 tahun silam saat membunuh Wulryong. Gon meminta agar dia diizinkan untuk mencari dan membunuh Kang Chi, tapi Jenderal Lee Sun-sin menyuruh Gon untuk membawa Kang Chi ke tempatnya. Terlihat Wuyol menolak keputusan Gon untuk membunuh Kang Chi. Dam menceritakan kejadian 20 tahun lalu kepada Panglima Lee. Mendengar itu, Panglima memutuskan untuk membawa Kang Chi bersamanya, karena jika Guan tahu siapa Kang Chi, akan lebih berbahaya. Di saat yang sama, Yuol kabur dari kamarnya. Guan sangat marah mengetahui Kang Chi membunuh anak buahnya dan Taeso berhasil dibawa kabur. Guan mulai menyadari keanehan Kang Chi. Dia pun menyuruh bawahannya untuk memburu Kang Chi. Sementara itu, Sujong juga memarahi Kang Chi karena dia tidak mau mendengar ucapannya. Hingga semua kekacauan itu terjadi dan bahkan Tuan Pak harus terbunuh. Padahal jika Kang Chi mendengar ucapannya dalam waktu 10 hari lagi, dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Obrolan mereka didengar oleh Yuol dan dia pun tertegun mengetahui siapa Kang Chi sebenarnya. Di tempat lain, Chung Jo dibawa masuk ke rumah Giseng setelah beberapa hari terikat di pohon aib. Giseng Chun memberi pilihan kepada Chung Jo untuk tetap terikat di pohon atau ikut bersama mereka. Chung Jo terpaksa tinggal di rumah Giseng. Giseng Chun terlihat iba setelah melihat Chung Jo. Kang Chi masih tidak bisa menerima jika dirinya adalah seorang monster. Tapi Yuol yang sudah 4 hari melihat Kang Chi putus asa menyemangatinya agar dia tidak menyerah dengan keadaannya saat ini. Seketika kehadiran Yuol membuat warna mata Kang Chi berubah. Sujong merasa heran setelah melihat keadaan itu dan diketahui Kang Chi masih belum sadar jika Yuol adalah seorang wanita. 설마 저 두 사람이 Guan berhasil merebut penginapan 100 tahun. Di tempat itu pula Yun terbunuh karena tidak ingin menjadi bawahan Guan. Sebelum mati, Yun mengutuk jika tempat itu akan menjadi kuburan Guan suatu hari nanti. Para pelayan kembali kehilangan orang yang mereka sayangi. Kang Chi sedang melawan jiwa silumannya ditemani oleh Sujong dan Yuol. Kang Chi mengingat kembali apa yang sudah terjadi dan dia akhirnya berubah menjadi monster yang membuat Yuol lari ketakutan. Yuol meminta bantuan ayahnya untuk menghentikan Kang Chi. Pada akhirnya Kang Chi berhasil dihentikan oleh Gon dan Sujong. Dam menyuruh Kang Chi agar dibawa ke rumah tahanan atas perintah Laksamana Lee Sun-sin. Besoknya para warga berkumpul menyaksikan Kang Chi. Guan menjatuhkan hukuman mati kepada Kang Chi setelah Kang Chi menolak untuk menjadi bawahannya. Kang Chi berniat melepaskan gelangnya tapi tiba-tiba Laksamana Lee datang membela dan mengatakan jika Kang Chi adalah bawahannya.
아마 제 사람이 여기에 붙잡혀 왔다는 소식을 듣고 이름이 최강치라고 합니다. Laksmanali mengeluarkan pertanyaan yang membuat Guan dan kepala polisi kebingungan mencari jawaban. Yuwal tersenyum manis melihat keputusan Laksmanali menguntungkan Kangci. Laksmanali lalu menandatangani perjanjian sepihak untuk kebebasan Kangci, di mana jika Kangci berbuat masalah maka Laksmanali akan bertanggung jawab atas masalah itu. Sebelum pergi, Kangci mencoba membawa Chungju dari rumah Giseng. Tapi Chungju memilih tidak ikut dengan Kangci karena takut Kangci akan menjadi buronan negara akibat membawa lari seorang Giseng. Kangci marah dan langsung pergi ke penginapan untuk bertemu dengan Guan. Di sana dia mengancam akan merebut kembali apa yang bajingan itu ambil, sembari menancapkan sebatang bambu di hadapannya. Guan memanfaatkan masalah yang dibuat Kangci untuk memojokkan Laksmana. Tapi pelayan Choi memberikan saksi jika Choi Kangci tidak pernah datang ke penginapan yang membuat dia harus disiksa. Bajingan itu semakin kesal dengan Kangci. 이놈을 멍석마리하여 죽지 않을 만큼 매로 다스린. Setelah itu Kangci pergi ke camp militer Laksamanali. Di sana dia memutuskan untuk menjadi manusia setelah mendengar tentang manuskrip keluarga Gu dari Sujong. Kangci dititipkan ke tempat latihan dam agar dia bisa berlatih di sana. Jelas saja keputusan itu membuat Yuwol bahagia karena bisa melihat Kangci setiap hari. 잘됐다. Setibanya di sana, Kangci ditusuk oleh Taeso. Diketahui Taeso terkena hipnotis dari bawahan Guan. Dia menanamkan pikiran jika yang membunuh ayahnya adalah Kangci. Akibat kejadian itu, Kangci harus dirawat semalaman. 아무래도 넌 지금 Malamnya Yuwol datang melihat keadaan Kangci. Yuwol membuka gelang yang digunakan Kangci dan seketika luka di tubuhnya menghilang. Tapi tiba-tiba Kangci terbangun dan langsung menerkam Yuwol yang membuat dia terluka terkena tempat lilin. Tapi anehnya Kangci menurut ketika Yuwol meminta untuk mengulurkan tangan. Setelah memakaikan gelang itu, Kangci terjatuh di pelukan Yuwol. Gon datang membantunya mengikat kembali perban di luka Kangci agar penghuni di sana tidak curiga karena Kangci bisa sembuh dalam waktu semalam. Tapi tiba-tiba Gon marah karena melihat luka di tangan Yuwol. Gon tidak habis pikir kenapa Yuwol bisa berbuat senekat itu demi Kangci. Chungju diajak ke sebuah ruangan berisi 5 buah drum oleh Giseng Chun. Di tempat itu Giseng Chun menyemangati Chungju agar dia tidak menyerah dengan apa yang sedang dia alami saat ini. Giseng Chun terlihat sangat peduli kepada Chungju. 얘기가 돼요. 네 인생을 다시 살도록 하거라, 청주야. Besoknya Kangci kembali berbuat masalah. Dia masuk ke dapur tanpa sepengetahuan orang dan bahkan dia mengejek salah satu guru yang memukulnya. Untungnya Yuwol datang dan membawanya keluar dari sana. Kangci dibawa menghadap Dam dan di sana dia diberi arahan agar bisa bertahan di tempat latihan itu dan keputusan mereka ada di tangan 4 guru. Dan salah satu guru adalah orang yang sebelumnya Kangci ejek. Dam juga mengatakan kepada mereka jika Taeso saat ini dalam pengaruh hipnotis. Maka dari itu matanya ditutup agar tidak menyerang Kangci. Kangci memarahi Taeso karena terlalu lemah sehingga bisa terkena hipnotis. Dia pun keluar sambil menggerutu dan lagi-lagi mengejek guru Dongdal. 아우 이 조관 개자식 암시를 걸어? 아우 이런 그냥 아이 깜짝이야. 영감님이야말로 여기서 뭐 하시는 겁니까? 아이고 허리야. Setelah memastikan Kangci keluar, mereka berempat membicarakan misi memindahkan harta Tuan Park yang sudah direncanakan oleh Laksmanali sebelum Guan tahu keberadaan harta karun itu. Dam telah memerintahkan salah satu bawahannya untuk pergi ke penginapan mengecek ruangan yang sebelumnya dirusak oleh Kangci. Guan memberi waktu 4 hari untuk memperbaiki ruangan tersebut. Tak lama dari itu, pelayan Choi dibawa masuk dalam keadaan babak belur. Dia diinterogasi tentang keberadaan kekayaan Tuan Park. Pelayan Choi memilih untuk tidak membuka mulut tentang di mana sisa harta kekayaan Tuan Park. Lagi-lagi Kangci berbuat masalah dengan guru Dongdal. Kangci merasa marah karena dia hanya diberi bubur saat makan siang sementara Dongdal makan daging ayam. Dongdal membuat taruhan dengan Kangci untuk melakukan sesuatu. Jika dia berhasil, maka Dongdal akan memberi daging yang dia mau. 원하는 증표가 뭡니까? Besoknya Gon dan Yuwol dikejutkan dengan kehadiran Kangci saat misi. Kangci dan Gon kembali berselisih. Tiba-tiba bawahan Gon datang memastikan sesuatu karena curiga dengan pekerja yang menutupi wajahnya. Tapi saat dia masuk, Kangci dan Yuwol masuk ke dalam ruang penyimpanan dan saat itulah Kangci tahu jika Yuwol adalah seorang wanita.
Suara berisik yang mereka timbulkan membuat pengawal Guan makin curiga. Dia menyadari jika di balik lukisan terdapat ruangan rahasia. Dia mendobrak pintu itu tapi dihalangi oleh Kang Chi dan Yuwol. Pengawal Guan lalu pergi ke rumah Giseng untuk melaporkan temuannya. Kejadian itu diketahui oleh Dam. Dam dengan sigap mengirim pesan ke seseorang untuk meminta bantuan. Guan terus memandangi Chungju di rumah Giseng. Dia tidak melakukan apapun kepada Chungju karena dia tidak ingin kejadian Sohwa terulang kembali. Bajingan itu lebih mendengarkan perkataan Giseng Chun kali ini. Chungju masih tidak percaya dengan percakapan mereka. Chungju menangis karena tahu jika dia akan melayani Guan. Tiba-tiba surat dari Dam datang dan Giseng Chun menyuruh kepala pelayan menyiapkan sake khusus kepada Guan. Di saat yang sama pengawal Guan datang. Giseng Chun menyuruh bawahannya untuk menahan pengawal itu sampai Guan tidak sadarkan diri setelah meminum sake khusus tadi. Kejadian sebelumnya membuat Kang Chi dan Yuwol salah tingkah. Yuwol mengalami demam tinggi karena luka yang dialaminya. Kang Chi menyadari kesalahannya dan memaksa Yuwol keluar dari tempat itu, tapi Yuwol menolak karena tidak ingin misi mereka gagal. Pengawal Guan memaksa masuk untuk melaporkan temuannya, tapi Guan tak sadarkan diri karena minuman yang Giseng Chun berikan. Guan dibawa ke kamar dan si pengawal disuruh pergi dan kembali lagi besok pagi. Chungju kembali menangis karena harus berhadapan dengan pria yang menghancurkan kehidupannya. Yuwol akhirnya jatuh pingsan karena tidak kuat menahan demamnya. Tak lama dari itu Taeso datang ke penginapan membawa pedang. Dia mengalihkan para penjaga agar Yuwol bisa dibawa keluar dari penginapan 100 tahun. Sementara Kang Chi masih berada di dalam ruang penyimpanan dibantu oleh Okman mengambil tirai. Tiba-tiba pengawal Guan datang membuat Taeso kembali terhipnotis. Dia memaksa Taeso menunjukkan apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya kepala pengawal Guan mengetahui lokasi keberadaan harta karun itu. Dam menanyakan maksud Kang Chi dikirim ke tempat itu, tapi Dongdal dengan entengnya menjawab jika mereka sedang bertaruh sesuatu. Besoknya kepala pengawal memaksa masuk dan melaporkan temuannya. Mata bajingan itu terbelalak mendengar harta karun. Setibanya di penginapan, Guan melihat para pelayan sedang membawa banyak sekali karung. Mereka mengatakan jika setiap tahun para bangsawan mengantarkan bahan makanan untuk militer termasuk penginapan 100 tahun. Guan masuk ke ruangan itu dan alangkah terkejutnya, harta yang dia bicarakan tidak ada di ruangan itu. Guan langsung pergi ke tempat Laksamanali untuk memastikan isi karung yang pelayang Choi kirim. Di sana mereka hanya menemukan beras dan tidak ada harta apapun. Ternyata Kang Chi menutupi peti harta itu dengan kain yang diambil semalam. Kemudian dia mengangkut seluruh harta karun ke kem Laksamanali, disaksikan oleh bajingan Guan dan bawahannya. 돌아가신 박무솔라리의 심부름을 하고 오는 길이요. 올라가! 단 한 발자국도 들이지 말라. 쥐새끼 한 마리 빠져나가지 못하게 지켜서 있었는데. 나는 사람이 아니거든. Besoknya Kang Chi kembali membawa taruhan yang dia buat dengan Guru Dongdal. Ya, menggunakan topi Laksmanali selama 2 hari. Guru Dongdal mendapatkan topi dan Kang Chi mendapat daging yang telah dijanjikan. 관문은 어찌하셨습니까? 내일이면 다시 돌아올 것이다. 아, 예. Sementara itu Guan mengancam akan membuat Chungju menderita jika Taeso tidak mau menyelidiki rahasia Laksmanali. Taeso menangis memperhatikan adik semata wayangnya di rumah Giseng. Besoknya Yuwol kembali pulih. Dia merasa malu atas kejadian kemarin. Kang Chi menanyakan kabarnya dan mengatakan jika misi kemarin telah berhasil dilaksanakan. Yuwol melihat tangan Kang Chi terluka. Dia pun sadar jika Kang Chi menyelamatkannya. Tak lama dari itu Taeso datang memberitahu sesuatu.
Dia bersujud meminta tolong agar mau membebaskan Chungju dari rumah Giseng. Sementara Chungju shock karena tahu malam besok dia akan diselebeu oleh Guan. Walaupun Yuwol merasa sedih dengan permintaan Taeso karena menjodohkan adiknya dengan Kang Chi, Yuwol tetap menghibur Kang Chi dan akan membantunya mengeluarkan Chungju dari rumah Giseng. Malamnya Guan datang dan terkejut melihat Giseng Chun duduk di depan halaman. Chun mengatakan jika dia tidak ingin kejadian 20 tahun lalu terulang kembali. Guan merasa marah karena Chun berani membantahnya. Dia mencabut pedang dan akan menebas leher Chun. Tiba-tiba Kang Chi datang menghentikannya. Kang Chi mengalihkan para pengawal Guan agar mengejarnya. Sementara Yuwol menyelinap dan membawa Chungju keluar. Giseng Chun mengira jika Kang Chi hanya mengalihkan perhatian Guan, tapi nyatanya dia juga membawa Chungju keluar dari rumah Giseng. Padahal dia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjaga Chungju atas perintah Dam. Dam yang baru saja pulang dari rumah Sujong terkejut melihat Chungju berada di tempatnya. Dam lalu marahi Yuwol dan Gon karena telah bertindak gegabah yang bisa berakibat kepada perguruannya. Kang Chi bertanggung jawab atas masalah yang dia perbuat dan akan membawa Chungju pergi. Yuwol merasa sedih sekaligus kesal dengan keputusan Kang Chi. Padahal Kang Chi sudah berjanji akan tinggal di perguruan. Di perjalanan pengawal Guan mengintai Kang Chi dan Chungju. Ternyata rencana kepergian Kang Chi telah dibocorkan oleh Taeso demi menyelamatkan Chungju. Pengawal Guan menyuruh Taeso untuk membunuh Kang Chi dengan tangannya, barulah dia akan melepaskan Chungju. Bungcul serta para pemburu budak mengepung dan merantai Kang Chi. Di saat yang sama Taeso juga datang untuk membunuhnya. Seketika Kang Chi teringat dengan perkataan Guru Dongdal, jika manusia mudah berubah hatinya dan bahkan yang sudah dianggap keluarga bisa saling membunuh. Taeso meminta maaf karena dengan cara membunuh Kang Chi, dia bisa menyelamatkan keluarga satu-satunya yang tersisa. Bodohnya dia melepaskan gelang milik Kang Chi dan seketika Kang Chi berubah menjadi siluman lalu menyerang mereka semua. Chungju yang melihat itu pun merasa takut dengan perubahan Kang Chi. Dia mengusir Kang Chi dengan melempar semua barang yang ada di dekatnya, lalu pingsan ketakutan. Di saat yang sama, Laksmanali datang ke perguruan dan menanyakan maksud Dam membiarkan Kang Chi pergi. Murid perguruan datang mengabarkan jika pengawal Guan mengikuti Kang Chi. Dam menanyakan keberadaan Yuwol dan Gon. Si murid berkata bahkan dia tidak melihat mereka sejak tadi pagi. Ternyata Yuwol dan Gon pergi menyusul Kang Chi. Chungju terbangun di dalam gua bersama Kang Chi. Dia lari ketakutan melihat sosok Kang Chi dan pada akhirnya dia ditemukan oleh pengawal Guan. Guan tiba dan dia menanyakan bagaimana bisa orang-orang Bungcul dihajar oleh satu orang saja. Bungcul mengatakan jika Kang Chi berubah menjadi siluman dan menyerangnya. Seketika Guan teringat dengan kejadian 20 tahun lalu. Guan menyuruh pengawalnya membunuh Bungcul serta pemburu budak dan Chungju serta Taeso dibawa ke penginapan. Sementara dia pergi ke perguruan untuk menanyakan kejadian 20 tahun lalu saat dia menyuruh Dam membunuh Sohwa. Tanpa banyak bicara, Dam menyuruh muridnya menebarkan garam dengan maksud mengusir roh jahat. Jelas Guan tidak terima atas perlakuan Dam. Kang Chi kembali ke tempat tadi mencari gelangnya, tapi dia tidak menemukan dan malah mencium bau Yuwol. Di tempat itu Bungcul ternyata masih hidup. Dia meminta Kang Chi untuk menyelamatkannya. Awalnya Kang Chi tidak peduli, tapi dia kembali setelah mendengar jika Bungcul memiliki ibu yang harus dia rawat. Kang Chi datang ke perguruan berniat mencari Yuwol, tapi Dam melarangnya karena Kang Chi dalam wujud siluman. Kang Chi marah yang membuat salah satu murid menyerangnya. Dam mengancam Kang Chi agar melepaskan muridnya dengan pedang. Tapi tiba-tiba Yuwol datang menjadikan dirinya tameng. Dia menggenggam tangan Kang Chi dan membuat Kang Chi kehilangan mode silumannya. Laksmana menanyakan apa yang telah terjadi. Kang Chi menjelaskan jika dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayang dan dihianati oleh orang yang dianggap saudara setelah melihat wujud aslinya. Laksmanali dengan bijak menenangkan Kang Chi hingga akhirnya Kang Chi tenang kembali. Sementara itu Yuwol dengan setianya menunggu Kang Chi. Kang Chi menanyakan kenapa Yuwol bisa sebaik itu kepadanya. Yuwol mengatakan jika dia hanya ingin melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk Kang Chi. Di penginapan, Chungju dibawa masuk ke ruangan Guan. Di tempat itulah Guan merenggut keperawanan Chungju. Paginya Taeso dibawa ke ruangan itu dan betapa terkejutnya dia melihat Chungju telah direbut keperawanannya oleh orang yang membunuh kedua orang tuanya. Taeso mengamuk tapi apa daya tenaganya tidak sebanding dengan pengawal Guan. Guan menyuruh Taeso mencari informasi tentang rencana Laksmanali dengan perak yang dibawa tempo hari. Dia mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk kepada Chungju jika menolak. Giseng Chun menanyakan apa yang telah terjadi kepada Chungju. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Chungju berkata jika dia akan menjadi penghibur. Giseng Chun menyadari jika Chungju telah diperkosa oleh Guan.
Sementara Taeso kembali ke perguruan. Di sana dia menangis karena tidak bisa menjadi apa yang orang tuanya harapkan. Di luar, Kangci mendengar pembicaraan mereka, tapi Kangci memilih pergi dari tempat itu setelah mengingat perlakuan Taeso. Tapi langkahnya terhenti karena mengingat amanah dari Tuan Pak untuk selalu menjaga kedua anaknya. Dia pun kemudian masuk dan menyadarkan Taeso agar tidak terpuruk dengan keadaan yang sedang menimpa mereka. Saat itulah Kangci menjadi pelampiasan amarah Taeso, diakhiri dengan pelukan dan tangisan dari mereka berdua. Dam memutuskan untuk tidak tinggal diam setelah melihat penderitaan Taeso dan Kangci serta Chungju. Guru Dongdal menanyakan apakah ini saatnya mengumpulkan keempat guru. Di waktu yang sama, Guan juga membahas tentang 4 guru yang berada di belakang Laksmanali. Tak lama dari itu, pelayan Choi membawa sapu tangan. Guan tersenyum melihat lambang sapu tangan itu dan dia pun menemui tamunya. Di sana terlihat seorang wanita di dalam tandu dikelilingi oleh orang-orang dari Jepang. Kangci saat ini berada dalam pengawasan Yuwol dan Gon. Guru Dongdal memberikan latihan menghitung sekarung kacang. Saat Kangci sedang berlatih, Yuwol malah mengganggunya dan membuat Kangci harus mengulangi hitungannya dari awal. Yuwol menanyakan tentang keluarganya, tapi Kangci tidak tertarik membahas topik itu. Guan berdiskusi dengan tamunya tentang rencana menaklukkan wilayah yang belum dikuasai, yaitu wilayah laut di bawah pengawasan Laksmanali. Guan mengatakan dalam waktu dekat wilayah itu pasti akan ditaklukkan. Kemudian Guan menyuruh bawahannya untuk mengawasi grup Miyamoto. Hutan bergejolak dan seketika daun menjadi kering, dan terlihat 2 bola mata merah muncul di antara daun kering itu. Kangci dikejutkan dengan aura aneh yang berasal dari hutan yang membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Yuwol membawa Kangci ke Guru Dongdal untuk diberi obat. Terlihat murid-murid mulai mengucilkan Kangci karena kejadian malam itu. Dam memberikan barang titipan dari mendiang Tuan Pak kepada Taeso. Terungkap Tuan Pak adalah salah satu dari 4 guru di bidang kekayaan. Dam menugaskan Taeso menjadi bawahan Guan. Tapi misi itu bisa Taeso tolak jika dia tidak sanggup melakukannya. Chungju mulai melakukan latihan dibimbing oleh Gi Sengchun. Wolsen yang selalu membuli Chungju tiba-tiba datang karena tidak terima jika Chungju diajarkan menabuh drum sementara dirinya tidak. Chungju menyuruh Wolsen pergi karena dia akan melanjutkan latihannya. Wolsen tidak terima lalu menamparnya, tapi Chungju menampar balik Wolsen sembari mengancamnya. Sikap Chungju berubah setelah kejadian malam itu. Murid perguruan serta masyarakat kota dikejutkan dengan mayat yang terlihat sangat aneh. Guan memanfaatkan kejadian itu untuk menyebar rumor jika kematian orang-orang di dalam hutan disebabkan oleh Kangci. Di saat yang sama, Laksmanali menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki dan menghentikan rumor agar masyarakat tidak ketakutan. Murid di perguruan menuduh Kangci lah yang melakukan perbuatan itu. Tapi Guru Dongdal melakukan taruhan jika mereka mendapatkan bukti maka dia sendiri yang akan mengusir Kangci dari perguruan. Tapi jika tuduhan itu salah maka mereka harus bersujud minta maaf kepada Kangci. Malamnya Kangci diikuti oleh saudara seperguruannya masuk hutan. Di sana mereka bertemu dengan Wuryong. Tapi Wuryong pergi setelah melihat gelang di tangan Kangci. Yuwol dan Gon tiba di sana. Dan ternyata selama 2 malam Kangci dan Gon mencari aura aneh yang dia rasakan. Kangci memarahi Gon karena telah membeberkan rahasia mereka kepada Yuwol, tapi Yuwol malah meminta muridnya untuk tidak membeberkan rahasia mereka. Besoknya Kangci masih dikucilkan, tapi teman seperguruannya yang telah mengetahui rahasia Kangci memilih menemani Kangci saat makan siang. Setelah itu Yuwol mengajak Kangci pergi ke pesta lampion yang akan diadakan malam nanti. Tak lama dari itu Gobdal datang memberitahu jika Chungju telah resmi menjadi giseng dan akan dirayakan di penginapan 100 tahun. Kangci lalu pergi menghampirinya. Tapi dia menolak mengobrol dengan Kangci dan menyuruhnya agar pergi ke rumah Giseng jika ingin berbincang dengannya. Yuwol menunggu Kangci di kota menggunakan kain penutup. Tiba-tiba Kangci datang dan dia pun terkesima dengan kecantikan Yuwol. Mereka berdua lalu menggantungkan lampion tertulis harapan Kangci menemukan manuskrip keluarga Gu. Tak jauh dari tempat itu, Wuryong memantau mereka berdua. Chungju juga pergi ke festival lampion setelah melakukan pertunjukan di penginapan 100 tahun. Di sana dia melihat Kangci dan Yuwol sedang berkencan. Tiba-tiba pria mabuk menabraknya lalu mengajaknya tidur. Kangci mengancam pria itu dan setelahnya dia mengantar Chungju kembali ke rumah Giseng meninggalkan Yuwol sendirian. Di tempat itu Chungju masih bersikap seolah-olah bukan dirinya yang membuat Kangci kesal sembari kembali menemui Yuwol. Sementara itu Dam menanyakan keberadaan Yuwol dan Kangci. Guru Dongdal mengatakan jika mereka ditugaskan olehnya. Seorang murid melaporkan jika murid Gi mati. Mendengar kejadian itu, Dam kembali menanyakan tugas apa yang Dongdal berikan kepada mereka berdua hingga belum kembali. Gon lalu menjemput mereka berdua. Yuwol dimarahi oleh ayahnya, sementara Kangci kembali dituduh oleh murid-murid lain. Tapi kali ini Taeso membelanya. Melihat Kangci dituduh seperti itu, Taeso lalu menyanggupi misi yang Dam berikan untuk menjadi bawahan Guan.
Dam kemudian membicarakan misi yang akan dilakukan oleh Taeso. Di tempat itu pula Dam memutuskan pernikahan antara Yuwol dan Taeso yang membuat mereka berempat diam tanpa kata. Yuwol jelas menolak pernikahan itu tapi dia tidak bisa membantahnya. Gi Seng-chun menemui pimpinan Miyamoto di penginapan untuk meminta maaf atas pentas yang dia lakukan tidak bisa menghiburnya. Wanita itu meminta agar dia diperbolehkan mengunjungi rumah Giseng. Tapi Gi Seng-chun melarang wanita berada di tempatnya selain para Giseng. Setelah Gi Seng-chun pergi, terlihat tato Giseng dan bekas cakaran di tubuh pemimpin grup Miyamoto, dan jelas saja itu adalah Sohwa. Dam mengumpulkan keempat guru dan salah satunya adalah Gi Seng-chun untuk bertemu dengan Laksmanali. Di sana mereka membicarakan tentang rencana melawan Guan. Setelah itu Taeso kembali ke penginapan 100 tahun untuk bertemu Guan. Taeso memberitahu rencana Laksmanali membangun kapal perang dengan uang yang tempo hari Kangki bawa, dan jelas itu adalah rencana Laksmanali. Sementara Kangki pergi ke rumah Sujong. Di sana dia melihat Sujong tak sadarkan diri setelah diserang oleh Wuryong. Sujong menyuruh Kangki agar segera pergi karena Wuryong sedang mengincarnya. Seketika dia merasakan keberadaan Yuwol. Ternyata Yuwol sedang menyusul Kangki masuk hutan tapi dia malah bertemu dengan Wuryong. Wuryong memberitahu jika 20 tahun lalu ayah Kangki dibunuh oleh Dam. Tak lama dari itu, Kangki menemukan Yuwol terkulai lemas setelah mendengarkan perkataan Wuryong. Yuwol dibopong oleh Kangki kembali ke perguruan. Tapi di perjalanan mereka dipergoki oleh Gon dan Dam serta muridnya. Dam memarahi Yuwol karena tidak mendengarkannya. Yuwol menanyakan apakah benar ayahnya yang membunuh ayah Kangki 20 tahun lalu. Dam tidak menjawab pertanyaan Yuwol lalu pergi meninggalkannya. Dam menyuruh Gon menjauhkan Yuwol dari Kangki untuk sementara waktu. Pengawal Guan menyamar sebagai Kangki untuk memastikan Taeso tidak menipu Guan. Untungnya Taeso menyadarinya lalu berpura-pura melawan pengawal Guan. Guan lalu datang dan mengatakan jika Taeso sepertinya tidak menipunya. Kangki kembali ke rumah Sujong untuk merawatnya. Sujong malah memarahi Kangki karena tidak menuruti perintahnya. Tapi Kangki berkata dia akan melawan Wuryong karena telah berani menyentuh apa yang seharusnya tidak dia sentuh. Sujong merasa kesal dengan sifat keras kepala Kangki. Kangki lalu kembali ke perguruan. Di sana dia mengetahui jika Yuwol dikurung di kamarnya untuk sementara waktu. Yuwol protes kepada Dam sambil berkata dia tidak akan menikah jika bukan dengan Kangki. Dam memarahi anaknya karena dia tidak ingin suatu saat nanti Kangki tahu Damlah yang membunuh ayahnya karena takut Kangki akan membalas dendam kepada Yuwol. Gon memberikan sabuk berisi 10 lonceng untuk Kangki sambil berkata jika Kangki bisa menjaga lonceng itu dalam 3 hari maka dia diperbolehkan tinggal. Jika tidak maka dia akan diusir dari perguruan itu. Tuduhan Kangki membunuh orang-orang menyebar ke seluruh kota hingga ke telinga Laksmanali. Kabar itu membuat masyarakat resah termasuk 4 guru karena berita itu memojokkan Laksmanali. Mereka kebingungan mencari cara menyelesaikan masalah itu. Kangki diam-diam menemui Yuwol dan memberikan setangkai bunga kepadanya. Di saat yang sama Chungjo yang menemani Gi Seng-chun melihat kemesraan mereka berdua. Yuwol di bambu asmara, sementara Chungjo harus kecewa. Wuryong menemui Kangki dan mengancamnya agar mengurungkan niatnya menjadi manusia karena dia tidak ingin Kangki berakhir sama sepertinya. Tapi Kangki menolak hingga membuat Wuryong marah. Dongdal menyadari ada sesuatu yang aneh di dekat perguruan. Di sana dia melihat Kangki sedang diserang oleh Wuryong. Dia membantu Kangki tapi malah membuatnya terluka. Keributan itu terdengar oleh penghuni perguruan dan mereka menemukan guru Dongdal tergeletak. Di saat yang sama Taeso bertemu dengan Sohwa. Dia berencana merekrut Taeso menjadi anaknya dan memberi tugas untuk mengelola salah satu wilayah kekuasaan keluarga Miyamoto. Laksmana menanyakan kejadian semalam kepada Kangki. Dia bertanya seolah-olah tidak mempercayainya persis seperti yang Wuryong katakan. Tapi setelah mengingat perkataan Yuwol dan guru Dongdal di depan penghuni perguruan, dia akan membuktikan jika kejadian semalam bukanlah kesalahannya. Dongdal membisikkan sesuatu kepada Song. Setelah itu dia menemui Kangki dan memberitahu jika Laksmanali akan berunding dengan Guan di penginapan 100 tahun mengenai rumor Kangki seorang siluman. Kangki datang ke kota mengumpulkan masyarakat dibantu oleh Bungcul untuk pergi ke penginapan 100 tahun. Sementara Gon dan Song membantu Yuwol keluar untuk membantu Kangki. Kangki bersama warga berkumpul di depan penginapan 100 tahun di hadapan Laksmanali dan Guan. Guan meminta Kangki membuka gelangnya di hadapan para warga untuk membuktikan dia bukanlah siluman. Setelah Yuwol datang, dia membuka gelangnya. Dia tidak berubah menjadi siluman berkat kehadiran Yuwol yang membuat Laksmanali tersenyum lega. Dam ikut membantu setelah mendengar cerita dari guru Dongdal jika ada siluman lain yang menyerangnya malam tadi. Setelah itu mereka pun kembali ke perguruan.
Gon menunjukkan sabuk lonceng yang Kang Ci pertaruhkan di hadapan para murid. 4 lonceng tersisa dan 2 murid serta Gon mengangkat tangannya hingga tertinggal 1 lonceng terakhir yang harus Kang Ci jaga sampai matahari terbenam. Malamnya Yuwol kembali menyelinap keluar menemui Kang Ci. Di sana Kang Ci menunjukkan lonceng yang masih tersisa dan dia berhasil menjaganya. Seketika kemesraan mereka terganggu oleh kedatangan Song yang mengabarkan jika Dam sedang mencarinya. Kang Ci lalu menemui Dam. Di sana Dam menanyakan siapa siluman yang menyerangnya. Tak lama dari itu pelayan datang mengabarkan jika Yuwol masih belum kembali. Kang Ci kembali ke tempat tadi dan dia mengira jika Wuryong menculik Yuwol. Kang Ci lalu membuka gelangnya memasuki mode siluman untuk mencari Yuwol. Padahal Yuwol diculik oleh pengawal Guan. Saat Yuwol akan dibunuh, tiba-tiba Wuryong datang membunuh para pengawal dan melukai pengawal setia Guan. Yuwol lari ketakutan tapi Wuryong mengejarnya. Di saat yang sama Kang Ci datang lalu pertarungan antara ayah dan anak pun terjadi. Tapi sayangnya Kang Ci bukanlah lawan sepadan bagi Wuryong. Saat Wuryong akan menyerang Yuwol, Kang Ci berkata untuk tidak menyerang wanitanya. Perkataan itu mengingatkan Wuryong saat dia mengatakan hal yang sama saat melindungi Sohwa. Wuryong seketika sadar dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Yuwol. Dia kembali ke rumah Sujong sembari mengatakan jika dia ingin mati sebelum ingatannya benar-benar menghilang dan menjadi iblis seutuhnya. Dan satu-satunya orang yang bisa membunuhnya yaitu Kang Ci. Sementara itu Guan dibuat marah setelah Sohwa meminta agar Guan menjual Taeso kepadanya. Jiryun menenangkan Guan sembari menawarkan Guan akan dijadikan gubernur di daerah Namdo saat mereka berhasil menguasai wilayah Joseon. Tapi itu terjadi jika Guan menuruti permintaan Sohwa. Pembicaraan mereka didengar oleh pelayan Choi lalu disampaikannya kepada Taeso hingga sampai ke telinga Laksmanali. Mendengar rencana berbahaya itu, Laksmanali menyuruh Dam melakukan pengintaian terhadap orang-orang grup Miyamoto. Yuwol mendengar rencana Laksmanali dan dia diam-diam keluar mengajak Kang Ci melakukan pengintaian bersama. Sementara itu Giseng Chun menemui Guan untuk mengundangnya ke rumah Giseng, tapi Guan menolaknya. Lalu Giseng Chun pun meminta agar dia bisa membuat acara di penginapan 100 tahun. Guan menyetujuinya dengan syarat Giseng Chun membantu Guan membongkar identitas pemimpin grup Miyamoto. Sohwa ternyata datang ke wilayah itu sembari mencari Sujong demi menemukan anaknya, tapi Jiryun belum bisa menemukan di mana keberadaan Sujong. Malamnya Giseng Chun melakukan pertunjukan di hadapan Guan beserta grup Miyamoto. Sementara Kang Ci, Yuwol, dan Gon menyelinap masuk ke penginapan. Kang Ci menyamar dan masuk di antara para ninja. Setelah melihat anggota Miyamoto mengeluarkan sebuah peta, Kang Ci melepaskan gelangnya menyerang semua ninja lalu kabur setelah mengambil peta tadi. Dia masuk ke sebuah ruangan di mana Sohwa berada. Bodohnya Kang Ci membuka topeng dan mengenalkan dirinya kepada Sohwa. Ternyata wanita yang menghadiri perjamuan adalah pelayan Sohwa untuk mengelabui Guan. Tanpa sadar hati Sohwa tergerak menyelamatkan Kang Ci dari kejaran bawahannya. Saat dia pergi, Kang Ci meninggalkan potongan peta yang dia curi. Kang Ci, Gon, dan Yuwol dibawa ke rumah Giseng. Laksmanali dan Dam juga berada di sana. Kang Ci menunjukkan peta yang dia curi kepada mereka dan dia baru sadar satu potongan peta telah menghilang. Di saat yang sama, Sohwa menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang bernama Kang Ci sembari menunjukkan potongan peta yang dia temukan. Setelah Laksmanali pergi, Giseng Chun memberitahu jika pemimpin grup Miyamoto adalah Sohwa. Dia semakin yakin setelah mendengar kabar jika wanita itu memiliki tato Giseng dan bekas cakaran di bahunya. Pembicaraan mereka terdengar oleh Chungju. Dia lalu menanyakan siapa wanita yang bernama Sohwa kepada kepala pelayan Giseng. Sementara itu Guan mengancam Sohwa untuk menunjukkan wajahnya. Jika tidak, dia akan membatalkan semua kesepakatan antara dia dan grup Miyamoto. Setelah tirai dibuka, Guan terkejut melihat Sohwa berada di hadapannya. Chungju menceritakan semua cerita yang dia ketahui tentang orang tua Kang Ci kepada Yuwol, termasuk rahasia Dam membunuh ayah Kang Ci. Tanpa mereka sadari, Kang Ci mendengar pembicaraan mereka berdua yang membuat Yuwol merasa sangat bersalah dan Kang Ci terpukul mengetahui Damlah yang membunuh ayahnya. Kang Ci lalu menemui Dam. Di sana Dam memberikan pedang yang dia gunakan untuk membunuh Wuryong sembari menceritakan kejadian 20 tahun lalu. Yuwol dan Gon dikejutkan dengan tangan Kang Ci yang berlumuran darah. Yuwol lalu memeriksa ayahnya tanpa mempedulikan Kang Ci. Yuwol sekali lagi harus merasa bersalah kepada Kang Ci setelah mengetahui jika Kang Ci tidak membunuh ayahnya melainkan mematahkan pedang yang telah menghancurkan keluarganya. Kang Ci mengatakan jika takdir yang Dam buat harus dia selesaikan sendiri, bukan melimpahkannya kepada generasi lain. Dam menyadari keegoisannya sementara Yuwol kembali menemui Kang Ci dan meminta maaf telah berpikiran buruk kepadanya. Sementara itu Wuryong mulai kehilangan ingatannya hingga aura iblisnya sampai kepada Sohwa. Wolsen menjebak Kang Ci dengan arah khusus atas perintah Guan. Dia mengkhianati Giseng Chun karena menaruh dendam kepada Chungju.
Kang Chi lalu dibawa oleh Guan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh arak yang sangat keras. Guan melepaskan gelang Kang Chi untuk menunjukkan siapa Kang Chi sebenarnya di hadapan Sohwa. Sohwa akhirnya sadar jika Kang Chi adalah anaknya. Di situ terungkap bagaimana Sohwa diselamatkan oleh pemimpin grup Miyamoto dan dijadikan bawahan mereka untuk menguasai Joseon. Sohwa dengan terpaksa menyuruh Guan menyiksa Kang Chi agar identitasnya tidak terbongkar. Taeso memberikan obat penawar dari Gi Sengchun kepada pelayan Choi untuk diberikan kepada Kang Chi. Sementara itu Yuwol berniat menyelamatkan Kang Chi dengan bantuan Bung Chul. Bung Chul dengan sukarela menyelamatkan Kang Chi yang sudah dianggap seperti saudaranya. Pelayan Choi membagikan makanan kepada pengawal termasuk makanan yang berisi obat penawar kepada Kang Chi. Dia menangis melihat anak yang dia rawat selama 20 tahun diperlakukan seperti itu. Pengawal menyeret pelayan Choi keluar dan menendang makanan yang akan diberikan kepada Kang Chi. Bung Chul bersama bawahannya datang membuat keributan di halaman penginapan. Sementara Yuwol menyelinap masuk menyelamatkan Kang Chi yang membuat Kang Chi bisa memakan penawarnya. Tapi usahanya gagal karena Guan membuat Bung Chul babak belur. Yuwol dan Bung Chul diikat sementara Kang Chi akan dipenggal di halaman penginapan. Pelayan Choi menghalangi mereka yang membuatnya dipukuli. Melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, Kang Chi mengamuk tapi sayang bawaan Sohwa menghentikannya. Di sana Sohwa mengakui jika dirinya adalah wanita yang Guan bunuh 20 tahun lalu. Di saat yang sama Wuryong telah kehilangan kesadarannya hingga membunuh siapapun yang dia temui. Guan mengancam Jiryeon untuk memilih menyingkirkan Sohwa atau dirinya. Demi menyelesaikan rencana grup Miyamoto, Jiryeon memilih Guan dan akan mengembalikan Sohwa ke Jepang. Sementara itu Kang Chi kembali sadar. Dia menemui Sohwa untuk menanyakan apakah Sohwa membencinya sehingga membuangnya ke sungai saat dia masih bayi. Pertanyaan itu membuat Sohwa tidak bisa menahan air matanya. Di saat yang sama, Chungju membalas dendam kepada Wolsen karena telah membahayakan Kang Chi. Dia memberi arak yang sama yang Wolsen berikan kepada Kang Chi yang membuat dia kehilangan kesadarannya. Kang Chi menyelamatkan Yuwol dan Bung Chul. Di sana dia memeluk Yuwol yang membuat Bung Chul berpikiran Kang Chi adalah seorang gay. Ternyata Bung Chul masih belum mengetahui jika Yuwol adalah seorang wanita. Sohwa akhirnya diantar pulang ke Jepang. Tapi di perjalanan dia dihadang oleh bawahan Jiryeon. Sohwa akan dibunuh atas perintah Dam. Di tempat itu Sohwa harus kehilangan pelayan setianya. Tak lama dari itu, Kang Chi, Yuwol, Gon, dan Taeso datang membantunya setelah Yuwol meyakinkan Kang Chi jika Sohwa selama ini terus mencarinya. Di saat yang sama, Wuryong juga ikut memburu Sohwa setelah Guan mengatakan jika Sohwa lah yang membuatnya menjadi iblis. Di sana Kang Chi kembali bertarung melawan Wuryong demi menyelamatkan ibunya. Kang Chi terluka setelah menyelamatkan Wuryong dari anak panah pengawal Guan. Wuryong menyerang mereka lalu memantau Kang Chi dan Sohwa dari kejauhan. Samar-samar ingatannya mulai kembali. Guan mendapat informasi jika anak buahnya dibunuh oleh Wuryong. Sohwa selamat dan kini dia dibawa ke perguruan. Guan tidak bisa berbuat apa-apa karena perguruan Dam di bawah pengawasan Laksmana Lee. Sohwa memberitahu semua rencana grup Miyamoto dan Guan. Dia memberikan potongan peta serta 11 nama-nama petinggi negara yang berkhianat. Laksmana Lee lalu merencanakan sesuatu untuk menghentikan permasalahan negaranya. Di saat yang sama, Wuryong kembali mengamuk dan membunuh setengah warga kota yang membuat Guan menjadi panik. Guan berencana membunuh Wuryong dengan senapan yang dia dapat dari grup Miyamoto. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh grup Miyamoto untuk menyelinap masuk ke dalam camp militer Laksmana Lee. Sohwa datang menghentikan Wuryong yang membuat Wuryong terkena tembakan untuk melindungi Sohwa. Seketika kesadaran Wuryong kembali, mereka pun menghilang dari hadapan Guan dan anak buahnya. Sementara itu Kang Chi dihadang oleh Laksmana Lee atas permintaan Sohwa. Dengan terpaksa Kang Chi menuruti apa yang Sohwa minta, walaupun harus kehilangan sosok wanita yang baru saja dia panggil ibu selama 20 tahun tidak bertemu. Sohwa dibawa kembali ke gua oleh Wuryong. Di tempat itu, Sohwa menusuk jantungnya dengan belati yang selama ini dia simpan. Dia melakukan hal tersebut untuk menebus kesalahannya 20 tahun lalu hingga membuat Wuryong harus menderita. Kematian Sohwa membuat Wuryong kembali ke wujud aslinya. Tapi sayangnya, Wuryong harus kehilangan orang yang dia sayang untuk kedua kalinya. Besoknya Sujong membawa Wuryong menemui Kang Chi. Wuryong meminta maaf sembari mengatakan agar tidak membatalkan rencana Kang Chi menjadi manusia. Dia juga berpesan agar Kang Chi tidak menaruh hal buruk sekecil apapun di dalam hatinya. Setelah menyampaikan pesan itu kepada anaknya, Wuryong kembali ke gua dan menyelimuti dirinya bersama dengan jasad Sohwa. Kang Chi mengikuti Sujong untuk meminta cara mendapatkan manuskrip keluarga Gu. Setelah melihat Kang Chi bisa mengendalikan wujud silumannya, Sujong mengajak Kang Chi masuk ke perpustakaannya.
Sujong sekali lagi meyakinkan Kang Chi untuk mengurungkan niatnya menjadi manusia demi Yuwol, karena jika Yuwol terus bersamanya, Yuwol bisa mati. Kang Chi bersikeras mengatakan jika dia bisa melindungi Yuwol. Sujong menegaskan jika takdir kematian Yuwol telah dimulai saat dia bertemu dengan Kang Chi pertama kali di pohon persik di bawah bulan sabit. Dengan lesunya dia kembali ke perguruan. Di sana dia disambut oleh Yuwol dengan makanan yang pertama kali dia buat untuk memenuhi permintaan Kang Chi. Kang Chi tersenyum walaupun hatinya gundah mengingat perkataan Sujong tentang takdir yang akan terjadi kepada Yuwol. Tak lama dari itu, Okman datang mengabarkan jika Taeso dalam keadaan bahaya. Guan menemui Taeso untuk menyetujui kesepakatan yang Taeso buat dengan dia sebelumnya. Taeso meminta Guan mengembalikan penginapan 100 tahun dan Chungju. Setelah Guan menyetujuinya, Taeso lalu mengatakan satu-satunya cara agar Guan selamat dari Laksmanali adalah dengan membunuh 11 orang pengkhianat negara yang namanya telah dikantongi oleh Laksmanali agar tidak ada bukti tentang pengkhianatan Guan kepada negara. Bodohnya Guan percaya dengan jebakan Taeso sehingga Laksmanali tidak perlu mengotori tangannya untuk membunuh ke-11 pengkhianat itu. Di saat yang sama, Kang Chi dan Gon dikepung oleh para ninja yang membuat Kang Chi tidak sengaja melukai Yuwol. Padahal sebelumnya Yuwol sudah diperingatkan untuk tidak menyusul mereka. Kang Chi melukai tangannya agar darahnya bisa menyembuhkan luka Yuwol. Tapi sayangnya perkataan Sujong benar. Darah Kang Chi hanya bisa menyembuhkan sekali saja untuk setiap orang. Setelah menyerahkan surat dari Laksamanali, mereka bertiga kembali ke perguruan. Kang Chi merenungi kesalahannya kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yuwol karena tidak ingin Yuwol mati. Tapi Yuwol bersikeras tidak takut dengan takdirnya dan walaupun dia harus mati setidaknya dia berada di dekat Kang Chi. Tapi alasan itu tidak bisa membuat Kang Chi menarik ucapannya. Kang Chi menemui Laksmanali untuk meminta saran tentang permasalahan yang sedang dialami. Tiba-tiba para ninja grup Yamato mengepung mereka. Ternyata para ninja datang setelah menerima surat dari Laksmanali. Grup Miyamoto mendapat peringatan dari Laksmana agar meninggalkan negaranya dalam waktu 3 hari jika tidak ingin grup Miyamoto dibantai oleh pasukannya. Orang Jepang itu setuju dengan peringatan Laksmanali tapi tidak dengan Jiryeon. Dia bersikeras akan melanjutkan rencananya bersama Guan. Kang Chi menanyakan alasan Laksmanali menemui mereka tanpa pengawalan. Tapi dari situlah Kang Chi sadar jika kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan membuat keputusan yang salah saat dia hidup yang berakibat buruk terhadap orang-orang yang akan dia lindungi. Laksmanali juga berkata, walaupun terasa berat, tetap berada di samping mereka adalah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Seketika Kang Chi sadar atas keputusannya meninggalkan Yuwol. Yun mengajak Yuwol untuk membicarakan sesuatu di luar perguruan. Pelayan menyampaikannya kepada Gon dan seketika Gon sadar dengan seseorang yang mengawasi mereka malam itu. Yun ternyata berkhianat dan memberikan informasi kepada Guan karena tidak tahan dengan para guru yang terus membela Kang Chi. Gon tiba melihat pasukan ninja membawa Yuwol yang sudah tak sadarkan diri. Dia ditusuk oleh Yun dari belakang yang membuat Gon menebas Yun di tempat itu. Gon tidak bisa menghentikan para ninja akibat lukanya. Tapi Kang Chi datang menyelamatkan Gon dengan darahnya. Setelah itu, Kang Chi mengejar ninja yang membawa Yuwol. Tapi sayangnya Kang Chi kehilangan jejak mereka. Bungcul yang saat itu dalam keadaan mabuk tidak sengaja melihat Yuwol dibawa oleh para ninja ke suatu tempat. Besoknya Kang Chi menanyakan kemana Guan membawa Yuwol. Tapi sayangnya Guan mengancam Kang Chi dengan membuat Yuwol pelayan Choi dan Okman sebagai sandera yang harus Kang Chi tukar dengan kepala Laksmanali. Kang Chi dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit antara menyelamatkan Laksmana atau mereka bertiga. Dam mengumpulkan para guru serta Kang Chi untuk membicarakan sesuatu. Dam mengatakan untuk mengikhlaskan Yuwol demi keselamatan Laksmanali. Dam tidak ingin masalah anaknya membuat Laksmanali terbunuh dan negaranya dalam bahaya. Kang Chi jelas menolak keputusan Dam karena Yuwol adalah satu-satunya alasannya menjadi manusia. Tekad Kang Chi disetujui oleh Gon dan Taeso. Giseng Chun juga akan berusaha membantu sebisa mungkin karena tujuan membela negara adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Di luar, Chungju akhirnya sadar jika dia tidak bisa mendapatkan kembali hati Kang Chi. Bungcul datang ke perguruan memberitahu apa yang semalam dia lihat kepada Kang Chi. Dia mengatakan jika Yuwol dibawa ke sebelah barat penginapan 100 tahun. Taeso mengetahui tempat itu dan mereka pun lalu mencari Yuwol. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan Yuwol karena rencananya sudah diketahui oleh ninja dan penciuman Kang Chi terhalang oleh bau dupa yang mereka bakar. Kang Chi lalu memutuskan pergi ke tempat Laksmanali untuk meminta bantuan. Sementara itu salah satu pelayan Giseng Chun melihat Yuwol dipindahkan ke suatu tempat. Giseng Chun lalu mengabarkan informasi itu kepada Dam. Sementara Chungju akan pergi memberitahu Taeso dan Bungcul serta Kang Chi.
Tampaknya Chungju sudah bisa merelakan Kang Chi untuk Yuwol. Mereka berempat kemudian menyelamatkan Yuwol sementara Laksmana Lee datang ke penginapan menemui Guan. Di sana, pengawal Guan telah bersiap dengan senjata yang diarahkan ke arah Laksmana Lee. Setelah berhasil menyelamatkan Yuwol, Kang Chi lalu menyusul Laksmana Lee yang sedang berhadapan dengan Guan. Saat itu Guan mengakui semua kebusukannya di hadapan mereka semua. Yuwol menyadari keberadaan pengawal Guan. Dia menghalangi tembakan yang diarahkan kepada Kang Chi yang membuatnya terluka. Kang Chi lalu berubah kemudian mencekik bajingan itu dan akan membunuhnya. Tapi Laksmana mengingatkan agar Kang Chi tidak membuat tangannya dipenuhi oleh darah. Di saat yang sama Yuwol sadar sambil mengatakan hal yang sama hingga akhirnya Kang Chi kembali sadar. Laksmana Lee lalu memanggil semua pasukannya untuk mengepung Guan. Laksmana Lee menjatuhkan hukuman kepada Guan saat itu juga. Dirasa rencananya gagal, grup Miyamoto memilih untuk meninggalkan Guan dan kembali ke negaranya. Guan bersama pengawalnya berencana kabur. Jelas saja Laksmana Lee dan Kang Chi serta Dam tidak membiarkannya kali ini. Kang Chi merawat Yuwol yang terbaring setelah tabib memvonis umurnya tidak akan lama lagi. Yuwol meminta 3 keinginan kepada Kang Chi. Yuwol meminta makan bersama untuk terakhir kalinya. Di sana mereka bercerita sembari bercanda. Tapi tawa mereka bukan tawa bahagia melainkan duka karena semuanya tahu jika orang yang mereka sayang akan pergi untuk selamanya. Darah dari luka tembakan kembali keluar. Yuwol meminta maaf kepada Dam sembari menangis yang membuat genangan air mata mereka memaksa keluar dari tempatnya. Dam berterima kasih kepada Yuwol karena telah memberikan banyak kebahagiaan untuknya. Dam lalu meminta Kang Chi membawa Yuwol kembali ke kamarnya dan dia merestui hubungan mereka. Yuwol meminta permintaan kedua kepada Kang Chi. Kang Chi lalu membawa Yuwol kencan di pinggir sungai ditemani sinar rembulan. Di sana Kang Chi melamar Yuwol. Yuwol meyakinkan Kang Chi apakah Kang Chi mau memiliki istri yang tidak bisa memasak, bahkan jahitannya sangat buruk. Kang Chi menangis dan tetap mengatakan jika dia menerima Yuwol apa adanya. Yuwol mengusap air mata Kang Chi lalu memintanya untuk selalu tersenyum saat mengingatnya. Kang Chi lalu mengecup bibir Yuwol dan saat itulah Yuwol menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kepergian Yuwol, Kang Chi memutuskan untuk pergi dan melanjutkan hidupnya menjadi siluman sampai suatu saat ada wanita yang bisa menerimanya sama seperti Yuwol. Dam memberikan pedang kesayangan Yuwol dan Dongdal memberikan sebuah cincin tanda Kang Chi adalah muridnya. Tak lupa dia berpamitan kepada ayah angkatnya serta Laksmana Lee. Sementara itu Chungju melakukan tugas terakhirnya membalaskan dendam terhadap Guan. Chungju meracuni Guan hingga dia mati tersiksa di dalam penjara. ...422 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, Kang Chi mendirikan penginapan di mana orang-orang yang mengelola penginapan itu mirip dengan orang-orang di masa lalu. Setelah 5.220 kali dia menyaksikan bulan sabit sendiri, akhirnya dia bertemu dengan Yuwol yang bahkan namanya juga sama dan di suasana yang sama di dekat pohon persik di bawah bulan sabit. Tapi kali ini Kang Chi lah yang memulai mencintai Yuwol duluan, di mana jika kisah mereka terulang kembali, maka Kang Chi lah yang akan mati.